3106. Bagus. Setelah Han Ying membunuh singa yang menyala itu, kedua tetua itu bertepuk tangan dan tertawa. Nona 3, kamu hanya selangkah lagi dari Dewa Qizong. Aku yakin kita bisa segera menerobos. Setelah kamu menerobos, kita akan kembali. Aku yakin pemiliknya akan terkejut. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Bagus, aku akan berusaha untuk terobosan dalam 3 bulan. Han Ying mengangguk dan matanya tegas. Sua, sua, sua. Pada saat ini, ada cahaya hitam di kejauhan. Setelah beberapa napas, lebih dari 10 orang berjubah hitam muncul di langit, dikelilingi oleh Han Ying dan tubuh mereka dipenuhi dengan napas dingin. Han Ying, ada 2 orang tua di hati yang terkejut. Tanpa sadar, 2 orang tua akan menjadi Han Ying di tengah. Siapa kamu? Tanya seorang lelaki tua. Kamu adalah Han Ying, rindu ketiga dari keluarga Han. Seorang pria berbaju hitam menatap Han Ying dan bertanya. Ya, aku Han Ying. Han Ying Dao. Hei, bagus. Akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria berbaju hitam mencibir dengan suara dingin. Kamu menginginkanku, kenapa? Han Ying bertanya. Mencarimu, secara alami membunuhmu. Pria berbaju hitam itu mencibir. Pidato ini, biarkan Han Ying, 2 orang tua dari keluarga Han terlihat gila. Kamu siapa? Apakah kamu mengerti bahwa kami dari keluarga Han? Jika kamu berani memindahkan kami, keluarga Han tidak akan membiarkanmu pergi. Han Ying Jiao minum. Keluarga Han adalah salah satu penguasa di wilayah Bintang Langit Chu. Itu sangat kuat. Di wilayah Bintang Langit Chu, hanya sedikit orang yang tidak berani memberikan wajah keluarga Han, apalagi membunuh orang-orang dari keluarga Han. Hei, keluarga Han tidak akan membiarkan kita pergi. Beberapa orang berbaju hitam tertawa dan penuh sarkasme. Sepertinya mereka ingin melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Pria berjubah hitam itu tidak segera memulai. Seorang pria berjubah hitam mencibir, kamu mungkin tidak tahu. Kamu keluarga Han, telah dihancurkan. Keluarga Han naik turun. Hanya ada beberapa dari kamu yang tersisa di inti keluarga Han. Ini membuat Han Ying dan 2 lelaki tua gemetar hebat dan wajah mereka terlihat tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin, kamu berbicara omong kosong. Kamu ingin menakut-nakuti kami dengan cara ini. Jangan mengira kami akan dibodohi. Teriak Han Ying, sulit diterima. Tidak, hei, aku akan membiarkanmu menyerah dan melihat apa ini. Seorang pria berbaju hitam mengeluarkan sepotong batu bayangan. Batu itu bersinar dan sebuah proyeksi muncul di udara. Pada proyeksi, itu adalah adegan kehancuran keluarga Han. Satu persatu, mereka terbunuh dan jatuh di tempat. Tidak. Tubuh Han Ying bergetar, dan wajahnya pucat, tanpa warna darah. Kedua tetua keluarga Han hampir sama. Hei, apakah kamu merasa putus asa dan tidak berdaya? Lebih dari selusin orang berjubah hitam mencibir. Mereka merasa sangat bahagia saat melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Mereka dapat membunuh Han Ying dan yang lainnya sekaligus, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya ingin melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya. Orang mati ini, yang telah dilatih dengan keras sejak masa kanak-kanak, dan yang hidup dan matinya berada di tangan orang lain, agak tidak normal. Kenapa kamu ingin melakukan ini? Kenapa kamu ingin menghancurkan keluarga Han? Seorang lelaki tua dari keluarga Han meraung. Karena kalian keluarga Han tahu apa yang seharusnya tidak kalian ketahui. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Han Ying berteriak dan hendak membunuh satu sama lain, tetapi seorang lelaki tua dari keluarga Han melambaikan tangannya dan menjebak Han Ying dengan kekuatan sihirnya. Nona, keluarga Han telah dihancurkan. Kamu tidak boleh mati, kamu harus melarikan diri. Teriak seorang lelaki tua dari keluarga Han. Ya, kamu adalah satu-satunya darah keluarga Han. Kamu tidak boleh mati. Bahkan jika kami berjuang untuk hidup kami akan menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa mati. Pria tua lainnya berteriak. Naif ingin hidup. Yah, aku akan mengirimmu ke jalan sekarang. Itu suara yang dingin. Pergi. Pada saat ini, 2 tetua keluarga Han bersama Han Ying, tiba-tiba melancarkan serangan sengit. 2 yang tidak kuat terhadap guntur adalah yang kuat. Menyentuh. Ada seorang pria berbaju hitam, yang secara tidak sengaja dipukul oleh 2 orang tua dari keluarga Han dan muntah darah. Mencari kematian. Orang berjubah hitam lainnya minum dengan dingin dan membunuh Han Ying dan 2 lelaki tua Han dengan cahaya pisau yang mengerikan, secepat listrik. Di antara orang-orang berjubah hitam ini, ada 2 Raja Dewa dan keberadaan 4 kali lipat, yang tidak dapat dikalahkan oleh 2 lelaki tua dari keluarga Han. Begitu lelaki berjubah hitam itu bergerak, orang tua dari keluarga Han tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikannya. Kamu pergi, aku akan menahan mereka. Salah satu lelaki tua dari keluarga Han meraung,
tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke arah lelaki berjubah hitam dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini tentang meledakkan inti bintang. Kakek Lu. Han Ying menangis sedih. Ayo pergi. Pria tua itu meraung, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba terbuka. Raja Tuhan meledak 3 kali, dengan kekuatan luar biasa. Namun, ketika dia meledakkan dirinya, lebih dari selusin orang berbaju hitam sudah siap. Pada saat yang sama, mereka mundur, secepat listrik, untuk menghindari kekuatan destruktif dari ledakan diri lansia keluarga Han. Beberapa orang hanya terluka ringan. Orang tua yang tersisa dari keluarga Han, dengan Han Ying, terbang ke depan dengan cepat. Mengejar. Lebih dari selusin orang berjubah hitam minum dengan dingin dan berubah menjadi lampu hitam dan mengejar Han dan Ying. Kultivasi lelaki tua dari keluarga Han adalah Triple of God King, dan dengan Han Ying, dia tidak bisa berlari cepat sama sekali, dan dia dengan cepat dipersempit oleh pria berjubah hitam itu. Apakah langit akan mati untuk keluarga Han, bahkan darah terakhir dari keluarga Han? Orang tua dari keluarga Han sangat sedih dan marah. Dia tidak takut mati, tapi dia takut kehilangan Han Ying. Seseorang. Tiba-tiba matanya menyala, karena dia melihat 2 sosok di depannya, dan mereka datang dengan cepat. Hanya saja Raja Dewa itu 3 kali lipat, dan ada surga dan alam dewa, tapi sayang sekali. Segera, wajah lelaki tua dari keluarga Han itu redup. Apa yang dia lihat, tentu saja, adalah Lu Ming dan Wu San. Dia mengira Lu Ming, seperti Han Ying, telah keluar untuk mengalami. Hanya Dewa Raja 3 kali lipat, tidak dapat membantu mereka sama sekali. Kalian berdua, pergi, di sini berbahaya. Orang tua dari keluarga Han meraung untuk mengingatkan mereka. Namun, Lu Ming dan Han Ying datang ke sini. Bagaimana mereka bisa pergi? Mereka terus bergegas ke Han Ying dan orang tua dari keluarga Han. Membunuh. Pada saat ini, 2 pria berjubah hitam terkuat, yang hendak mengejar Han Ying, memotong dengan 1 pisau. Cahaya mengerikan dari pisau memotong ke arah Han Ying dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati. Lu Ming mengingatkannya bahwa masih ada sedikit jarak antara dia dan Han Ying. Sudah terlambat untuk membantu. Pada saat kritis, lelaki tua dari keluarga Han tiba-tiba mendorong Han Ying keluar, dan dia berbalik untuk melawan sendiri. Orang tua dari keluarga Han mencoba yang terbaik untuk memotong cahaya pedang, tetapi triple Shenwang terlalu jauh dari quadruple Shenwang. Cahaya pedang terputus, dan cahaya pedang pecah. Orang tua dari keluarga Han mencoba mengelak, tapi masih ada 1 tangan yang terpotong. Orang tua dari keluarga Han mundur dengan tergesa-gesa, batuk darah dan tampak pucat. Subscribe Penatua. Orang tua dari keluarga Han terluka parah dengan 1 gerakan, dan wajahnya pucat. Namun karena perlawanannya, Lu Ming dan Wu San akhirnya tiba. Han, hentikan pihak lain dan bantu yang terluka. Kenapa kamu tidak pergi? Han menghela nafas panjang. Hei, pergi, tidak ada yang bisa pergi. Saat ini, orang berjubah hitam telah tiba, dan lebih dari selusin orang berjubah hitam telah mengepung Lu Ming dan lainnya. Kamu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu akan mati. Aku akan membunuhmu bersama. Seorang pria berjubah hitam dengan dingin melirik Lu Ming dan Wu San. Tapi Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, dia memandang Han Ying dan lelaki tua dari keluarga Han dan bertanya, kalian berdua, apakah kamu dari keluarga Han? Tetua keluarga Han Ying dan Han sedikit terkejut. Ya, kami milik keluarga Han. Apakah kamu? Kata lelaki tua dari keluarga Han. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Keluarga Han telah dihancurkan, tetapi kamu tidak bisa mati. Lu Mingdao. Selamatkan kami, tapi pihak lain terlalu kuat. Orang tua dari keluarga Han menghela nafas. Kamu ingin menyelamatkan orang, ayo bunuh mereka bersama, ayo buat keputusan cepat. Seorang pria berjubah hitam dengan 4 dewa berat meminumnya dengan dingin, lalu memotongnya dengan pisau dan membunuh Lu Ming. Lu Minggang berani mengabaikannya, jadi dia membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia masih sangat cemas. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming berkata sedikit, lalu melangkah keluar. Tubuhnya muncul di depan lelaki tua dari keluarga Han, dengan tinju ke arah cahaya pisau pria berjubah hitam itu. Saat Lu Ming mengeluarkan tinjunya, bola akan menggeliat secara otomatis dan membungkus tinju Lu Ming dengan erat. Kapan? Tinju Lu Ming, bersama dengan pedang lawan, meledak dengan suara keras. Pedang di sisi lain terus bergetar, dan tubuh pria berjubah hitam itu juga bergetar hebat dan melayang ke belakang. Apa? Semua orang terkejut bahwa Lu Ming bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu adalah keberadaan dari 5 dewa. Begitu mata keluarga Han berbinar, mungkin mereka terselamatkan. Sialan, kita akan membunuh bocah ini dulu. Pria berjubah hitam itu juga terkejut di dalam hatinya.
Kemudian dia meraung, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang lebih menakjubkan. Dengan segenap kekuatannya, dia membunuh Lu Ming. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan itu. Membunuh. Membunuh. Pria berjubah hitam lainnya juga membunuh Lu Ming. Lebih dari selusin pria berjubah hitam bergandengan tangan, dan kekuatan mereka luar biasa. Itu benar, kita akan menyelesaikannya bersama. Mata Lu Ming dingin, dan dia meledak lagi. Zizi. Kali ini, tinjunya meledak dengan kilat, lebih dari selusin petir besar, dengan tinju Lu Ming sebagai intinya, meledak dan menyerbu lebih dari 10 pria berjubah hitam. Serangan pria berjubah hitam itu, disambar petir, langsung roboh, lalu tersentak ke belakang dan terbang keluar. Lebih dari selusin orang berjubah hitam, kecuali 2 dewa dan 4 yang berat, yang lainnya jatuh ke tanah, tubuh mereka terbakar hitam, dan mereka tidak bernafas sama sekali. Orang-orang berbaju hitam ini terbunuh oleh yang kedua. Hanya ada 2 pria berjubah hitam yang 4 kali menjadi Raja Tuhan. Mereka tidak mati, tetapi mereka juga terluka parah. Mereka semua hitam dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam, dan nafas mereka sangat tertekan. Bola baru saja menembus triple Shenwang, dan memiliki kekuatan untuk membunuh quadruple Shenwang. Namun, kekuatan serangan barusan terlalu tersebar, yang membuat 2 pria berjubah hitam dari Shenwang menjadi 4 kali lipat hidup. Melihat pemandangan ini, Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han, tercengang dan mengira dia sedang bermimpi. Dengan langkah Lu Ming, lebih dari selusin pria berjubah hitam hampir musnah. Lari, lari. 2 pria berbaju hitam yang tersisa bergegas ke 2 arah dan melarikan diri dengan liar. Bola, bunuh. Lu Ming melambaikan tangannya, bola terbang keluar dan membunuh salah satu pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terluka parah dan sekarat. Kecepatannya sangat berkurang. Dia ditangkap oleh bola dalam beberapa saat. Di tubuh bola, dia mengulurkan pedang dan memotongnya. Pria berbaju hitam itu berjuang keras, tetapi bahkan di masa jayanya, dia bukan tandingan bola, apalagi mati. Saat bola dipotong, pria itu terbelah 2 dan dibunuh di tempat. Kemudian, tubuh bola menetes dan membunuh pria lain berbaju hitam. Jarak antara bola dan pria berbaju hitam semakin dekat. Pria berjubah hitam itu, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, meraung, jika kamu membunuh kami, kamu sendiri yang akan mati, lidah darah memimpin. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang aneh. Kemudian, dia membuka mulutnya dan seekor ular berdarah terbang keluar dari mulutnya. Ular kecil ini bukanlah tubuh virtual, melainkan entitas nyata. Itu adalah ular sungguhan. Menyentuh. Begitu ular kecil itu terbang keluar, ia meledak dan berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju Lu Ming. Kecepatan cahaya darah sangat cepat. Lu Ming ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Cahaya darah langsung mengalir ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming merasa hati-hati dan menemukan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menjalankan kekuatan sihirnya dan tidak menemukan keberadaan cahaya darah. Saat ini, bola telah berhasil menyusul pria berjubah hitam. Pisau dipotong, pria berjubah hitam akan dibunuh. Pergi. Ayo cepat keluar dari sini. Setelah bola membunuh pria berbaju hitam itu, dia terbang kembali ke pergelangan tangan Lu Ming dan mengubahnya menjadi gelang lagi. Lu Ming mendatangi Han Ying dan berkata kepada beberapa orang. Siapa kamu? Mengapa menyelamatkan kami? Tanya lelaki tua dari keluarga Han. Mari kita bicarakan nanti. Orang berjubah hitam tadi hanyalah salah satu gelombang. Orang berjubah hitam yang datang ke planet ini lebih dari ini. Jika kita bertemu orang yang lebih kuat, kita semua akan mati. Lu Mingdao. Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han mengangguk, dan beberapa orang naik ke langit dan bergegas ke ketinggian. Segera, mereka terbang keluar dari atmosfer dan bergegas ke langit berbintang. Ayo pergi ke teleportasi terdekat dulu. Han Yingdao. Tidak, karena pria berjubah hitam ini mencarimu di area ini, mereka pasti sudah diatur sejak lama. Pasti ada pria kuat yang menjaga susunan transmisi terdekat. Jika kita maju, kita akan jatuh ke dalam jebakan. Lu Mingdao. Bagaimana dengan... Han Ying terlihat putih. Terbang, hanya terbang cukup jauh, lalu melalui susunan transmisi, keluar dari sini. Lu Mingdao. Kemudian, Lu Ming dan rombongannya memilih arah sesuka hati dan terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak lama setelah Lu Ming dan para pengikutnya pergi, di mana mereka baru saja membunuh pria berjubah hitam itu, tubuh mereka bersinar dan lebih dari selusin pria berjubah hitam muncul. Melihat tubuh lebih dari selusin orang berjubah hitam, orang berjubah hitam ini memancarkan peluang membunuh yang luar biasa. Target telah lolos. Sebagian besar dari mereka telah diselamatkan. Seorang pria berbaju hitam. Bagaimana dengan itu? Seseorang bertanya. Dia sudah menguasai skill menggambar lidah darah sebanyak 6 kali. Jika dia sempat menggunakan skill tersebut, lawan tidak akan kabur.
Seorang kemanusiaan berjubah hitam, dan kemudian pria itu mengulurkan tangannya, melihat lengannya, tiba-tiba ditutupi dengan benang sutra merah darah, berkilauan, sangat aneh. 3108. Sudah 6, seperti yang diharapkan, melakukan keterampilan memandu lidah darah, menemukannya, dan pihak lain telah melarikan diri dari planet ini. Manusia berjubah hitam itu. Panggil yang lain, lalu, kejar. Salah satu pria berjubah hitam dengan kultivasi terkuat memberi perintah. Kemudian mereka naik ke langit dan berubah menjadi lampu hitam. Mereka bergegas keluar dari langit dan mengejar Luming ke arah tempat mereka baru saja melarikan diri. Luming, Han Ying beberapa orang, terbang penuh, kecepatannya sangat cepat, melintasi bintang. Mereka telah terbang selama lebih dari setengah bulan, sambil terbang, menelan sendan untuk memulihkan kekuatan suci mereka. Luming, bagaimanapun, berpura-pura menelan sendan untuk memulihkan kekuatannya untuk menghindari kecurigaan dari orang lain. Sudah lama, haruskah kita menyingkirkan satu sama lain? Han Yingdao. Yah, ayo pergi ke planet depan dan istirahat. Lu Mingdao. Di depan kami, ada sebuah planet di mana tidak ada makhluk hidup. Beberapa orang mendarat, lalu mereka membawa sendan dan bermeditasi. Segera setelah itu, mereka pada dasarnya pulih hingga 70% atau 70% dan jauh lebih baik. Kalian berdua, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyelamatkan kami? Bisakah kamu memberitahu kami sekarang? Han Ying menatap Luming dan bertanya. Setelah periode penyesuaian ini, suasana hati Han Ying telah meningkat pesat, dan dia keluar dari kesedihan atas kematian keluarga Han. Kami datang dari Istana 9 Raja Surgawi Jue. Lu Mingdao. 9 Jue Tian Wangfu. Han Ying, lelaki tua dari keluarga Han terkejut. Ya, harta Istana Surga Jiu Jue telah dicuri, dan ada seorang agen di Istana Surga Jiu Jue. Kami datang ke sini untuk menyelidiki urusan internal. Kemudian, Luming mencuri 9 kristal ilahi Jue dan dukungan di belakang gunung ibu kota ajaib. Begitulah, ternyata keluarga Han kita telah terbunuh. Han Ying tertawa getir. Luming menghela nafas, dia tidak tahu bagaimana membujuk pihak lain. Kamu datang ke sini untuk mengetahui siapa pelindung di balik gunung Modu. Han Ying menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena kebencian. Kamu tahu. Mata Luming cerah. Aku tahu bahwa ayahku pernah memberitahuku. Mordusan menghasilkan Moyekuan, yang dapat menyehatkan jiwa. Itu sangat berharga. Keluarga Han dan Feng Yuezong kami pernah mendambakannya, tetapi kemudian, mereka diperingatkan oleh orang lain. Orang-orang yang memperingatkan mereka adalah pendukung Mordusan. Han Yingdao. Siapa ini? Lu Minglian bertanya. Keluarga Sikong dari Istana Surga Jiu Jue. Han Ying mengatupkan giginya dan berkata bahwa warna kebencian lebih kuat. Itu keluarga Sikong. Seru Usan. Keluarga Sikong yang mana? Tanya Luming. Dia tidak tahu banyak tentang beberapa keluarga aristokrat besar di Istana Jiu Jue Teng. Hanya ada satu keluarga Sikong di antara keluarga aristokrat yang kuat di rumah besar Jiu Jue Tianwang. Usan Dao, masih dengan tatapan curiga di matanya, berkata, keluarga Sikong sangat kuat, lebih kuat dari keluarga Jin atau keluarga Qin, tetapi selalu netral dan jarang berkonflik dengan keluarga aristokrat lainnya. Yang paling penting masalahnya adalah saudara perempuan dari keluarga Sikong saat ini adalah putri dari 9 Raja Surgawi Jue. Apa, putri dari Raja 9? Kali ini, bahkan Luming terkejut. Adik dari kepala keluarga Sikong adalah putri dari Jiu Jue Tianwang. Ini sama dengan sebuah keluarga. Keluarga Sikong sebenarnya memerintahkan orang lain untuk mencuri harta Jiu Jue Tianwang, Jiu Jue Senjing. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah orang-orang di belakang gunung ajaib itu benar-benar keluarga Sikong? Luming berbisik, sangat bingung. Itu pasti benar. Ayah aku mengatakan kepada aku bahwa Cutian Xingyu, tidak hanya keluarga Han, tetapi juga Feng Yuezong mengetahuinya. Hanya ketika kita mengetahui dukungan di belakang satu sama lain, kita, keluarga Han, tidak berani bergerak. Mordusan, omong-omong, ada apa dengan Feng Yuezong? Han Yingdao. Feng Yuezong, juga telah dihancurkan, tidak ada mulut yang hidup. Lu Mingdao. Benar saja, seperti yang diharapkan, betapa kejamnya. Aku harus membalas dendam ini. Han Ying mengepalkan tinjunya dan matanya penuh kebencian. Tidak, ayo pergi, pihak lain akan datang. Tiba-tiba, Wu San berseru. Orang-orang melihat ke langit dan melihat ada beberapa lampu hitam terbang ke arah langit. Pergi. Luming minum, dan kerumunan tidak berani berhenti sama sekali dan bergegas ke arah lain. Sebuah pelarian besar, ini aktif. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, sebuah meteorit, tiba-tiba muncul beberapa sosok lagi, itu adalah Luming dan lainnya. Namun, Luming dan mereka awalnya adalah 4 orang. Sekarang, hanya ada 3 yang tersisa.
Lu Ming, Wu San, dan Han Ying. Ketiganya terluka, sesak napas dan wajah pucat, tampaknya setelah pertarungan sengit. Pelarian 3 bulan ini dapat digambarkan sebagai berbahaya dan berbahaya. Suatu kali, mereka ditangkap oleh sekelompok pria berjubah hitam, dan kedua belah pihak bertempur. Dalam perang itu, mereka semua terluka, dan lelaki tua dari keluarga Han tewas dalam perang itu. Akhirnya bola berjuang keras untuk cedera, dan mereka lolos dengan bahaya besar. Selama periode ini, tidak peduli bagaimana kita melarikan diri, pihak lain dapat mengejar kita. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Pihak lain pasti punya cara untuk melacak kita, Lu Ming. Apakah kamu ingat seorang pria berbaju hitam sebelumnya yang menggunakan skill ular darah, dan lampu merah menimpamu? Jalan Wu San. Itu lampu merah. Lu Ming tiba-tiba. Pria berjubah hitam, diranjang kematiannya, membuat lampu merah dan jatuh menimpa Lu Ming. Tubuh Lu Ming juga sama. Dia merasa hati-hati dan tidak bisa menemukan kelainan apapun. Itu sebagian besar semacam tanda, yang jatuh pada Lu Ming. Pihak lain dapat menemukannya melalui tanda ini. Tidak heran jika mereka melarikan diri, mengubah posisi mereka sepanjang waktu, dan mereka tidak dapat menyingkirkan satu sama lain. Sekarang aku hanya bisa meminta bantuan iblis tulang. Lu Ming bergumam, dan kemudian kerangka hitam muncul di tangannya. Kerangka ini diberikan kepada Lu Ming oleh Bond Demon ketika dia meninggalkan wilayah Qin Tianxing. Bond Demon, yang masih berlatih di tempat rahasia Yulong, berharap untuk mengembalikan kekuatan Yulong menjadi yang terkuat, untuk melihat apakah dia bisa melangkah ke Raja Dewa. Ketika Lu Ming pergi, iblis tulang memberinya tulang hitam ini dan menyuruhnya untuk mendesaknya jika terjadi sesuatu. Bahkan jika Lu Ming berada di Istana Surga 9 Jue, iblis tulang dapat merasakannya dan bergegas membantunya. Jauh lebih mudah digunakan daripada Yin Yufu. Sangat sulit untuk mengirim pesan ketika jaraknya terlalu jauh. Dalam transmisi Gyokfu tingkat tinggi, ada juga batas jarak, sulit untuk mentransfer dari domain Qin Tianxing ke Istana Surgawi Jiujue. Tentu saja, beberapa kekuatan yang kuat secara alami memiliki cara khusus untuk mengirim pesan dengan cepat. Sekarang, Lu Ming hanya bisa meminta bantuan iblis tulang. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Aktifkan kekuatan ilahi dan masukkan ke dalam kerangka gelap, yang segera meredakan gelombang misterius. Itu berkedip beberapa kali sebelum menjadi tenang. 3109. Aku sudah menghubungi Tuan Tua sekarang. Dia akan segera datang, tapi kita harus menghindari orang mati berjubah hitam itu sebelum dia datang. Lu Mingdao. Wu San, Han Ying mengangguk, mata mereka melihat ke depan. Ada banyak meteorit di langit di depan. Banyak meteorit dengan ukuran berbeda tergantung di langit alam semesta, dengan wilayah tak terbatas dan tidak ada ujung yang terlihat. Di masa lalu, itu seharusnya menjadi medan perang yang tragis. Banyak planet diledakkan, membentuk meteorit yang tak terhitung jumlahnya, melayang di langit alam semesta. Tujuan mereka adalah area ini. Daerah ini sangat kompleks. Ada meteorit yang tak terhitung jumlahnya, tidak teratur dan besar. Selanjutnya, mereka ingin menggunakan medan ini untuk menghindari kejaran pihak lain dan mempertahankan Bond Demon. Pergi. Minuman Lu Mingqing, 3 orang terbang ke depan, terbang ke grup meteorit. Segera, mereka menghilang di antara meteorit. Ketika Lu Ming dan Lu Ming melarikan diri, mereka adalah keluarga Sikong, Istana Surga 9 Jue. Di sebuah aula rahasia, ada seorang pria berbaju hitam yang melaporkan berita tersebut kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya ini kini menjadi kepala keluarga Sikong, Sikong Nan. Menyentuh. Sikong Nan menepuk gagang kursi, dan tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak enak. Itu sekumpulan sampah. Bahkan kekuatan kecil di wilayah bintang langit Cu tidak dapat dimusnahkan. Apa yang dapat aku lakukan untuk kamu? Suara dingin Sikong Nan terdengar, yang membuat pria berbaju hitam itu gemetar. Tuan, menurut informasi yang dapat dipercaya, Nona Han diselamatkan oleh Lu Ming. Pria berbaju hitam. Ini Lu Ming lagi. Sampah kecil itu selalu merusak bisnisku. Aku benar-benar mencari kematian. Sikong Nan minum dengan dingin dan berkata, pergi, kirim lebih banyak master. Kita harus membunuh mereka. Berita kita tidak boleh bocor. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Aku akan mengirimkan ahli terkuat. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan kemudian berbalik. Tidak, aku masih tidak percaya. Hal ini harus dijamin. Aku akan pergi ke sana sendiri. Sikong Nan berbisik, lalu tubuhnya bergetar dan pergi dari sini. Domain bintang Cutian. Lebih dari 1 jam setelah 3 orang Lu Ming memasuki grup meteorit, ada banyak sosok di luar grup. Semuanya adalah orang berjubah hitam. Ada puluhan dari mereka. Semuanya adalah master. Yang terburuk dari mereka adalah penanaman negara Raja Dewa. Targetnya ada di kelompok meteorit ini. Salah satunya adalah pria berbaju hitam. Yah,
Apakah mereka mencoba menggunakan kelompok meteorit ini untuk bermain petak umpet dengan kita? Konyol. Mari menyebar dan cari mereka untuk melihat di mana mereka bisa bersembunyi. Kami akan memberitahu yang lain segera setelah ada berita. Kemanusiaan berjubah hitam yang kuat. Segera, puluhan orang berjubah hitam bubar dan terbang ke kelompok meteorit secara berkelompok. Lu Ming, Wu San dan Han Ying, setelah terbang ke dalam kelompok meteorit, tidak tinggal di satu tempat. Setelah tinggal di satu meteorit selama beberapa waktu, mereka segera pindah ke meteorit lain untuk mengganggu pencarian satu sama lain. Dengan cara ini, mereka berkeliaran di sekitar meteorit selama 3 hari. Siapa? Tiba-tiba, Lu Ming minum dingin ke suatu arah. Nah, apakah itu tajam? Tawa menyebar, dan kemudian, seorang pria besar berbaju hitam muncul di depan mereka. Melihat Han berbaju hitam, Wu San dan Han Ying mengubah wajah mereka dan tegang. Mereka siap bertarung. Namun, Lu Ming menunjukkan senyuman dan berkata, Tuan Bondiman, akhirnya kamu ada di sini. Bondiman adalah kecepatan yang sangat menakjubkan. Hanya dalam 3 hari, aku datang ke sini dari domain Qin Tianxing. Mendengar kata-kata Lu Ming, Wu San dan Han Ying Chang menghela nafas. Mereka tahu bahwa, Penatua, Lu Ming telah tiba. Lu Ming, kamu benar-benar berantakan. Bondiman cara tersenyum. Elder Bondiman, jangan mengejekku. Ngomong-ngomong, ketika kamu masuk, bisakah kamu melihat beberapa orang berbaju hitam? Lu Ming bertanya. Ya, ada belasan orang, banyak di antaranya ahli. Mereka mencarimu kemana-mana. Jalan iblis tulang. Nah, sekarang, ayo bunuh mereka semua. Mata Lu Ming berbinar karena pembunuhan. Sudah waktunya baginya untuk melawan. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Iblis tulang tertawa. Tentu saja, itu menggoda diri mereka sendiri. Lu Ming tersenyum. Alih-alih berlari ke arah aslinya. Segera setelah sua. Sosok itu melintas, dan 5 atau 6 orang berbaju hitam mengelilingi Lu Ming. Nak, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Salah satu pria berjubah hitam itu ganas dan sedingin pisau. Mereka melirik ke arah Bondiman, tapi Bondiman menahan nafasnya. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak bisa melihat kedalaman iblis tulang, jadi mereka tidak memperhatikan iblis tulang. Lari, kenapa aku harus lari? Lu Ming mencibir. Tidak bisa melarikan diri. Kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Pria berjubah hitam ini tidak terburu-buru menyerang mereka. Mereka masih sedikit waspada terhadap Lu Ming. Sekarang mereka kekurangan tenaga kerja. Jika Lu Ming mencoba yang terbaik, mereka mungkin akan menderita kerugian. Sekarang mereka berada dalam posisi yang menguntungkan, dan mereka telah berbicara dengan orang lain sebelumnya. Orang lain akan segera datang dan menangani Lu Ming dan mereka dengan mudah. Orang berjubah hitam tidak melakukannya, dan Lu Ming tidak melakukannya. Lu Ming juga menunggu orang-orang berjubah hitam itu berkumpul dan menangkap mereka semua. Wu San dan Han Ying khawatir. Lagi pula, mereka tidak tahu kekuatan iblis tulang, tetapi melihat wajah tenang Lu Ming, mereka hanya bisa menunggu. Beberapa pria berjubah hitam juga agak aneh, mengapa Lu Ming dan mereka tidak menerobos. Jika kita tidak menembus pengepungan sekarang, bukankah lebih mustahil bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak orang? Nah, trik apa yang kamu mainkan? Di hadapan kekuatan absolut, ada juga jalan buntu. Beberapa orang berkulit hitam berpikir. Benar saja, tak lama kemudian, sosok itu melintas dan orang-orang berbaju hitam datang dari segala arah. Pusinan pria berjubah hitam mengepung Lu Ming dan mereka di tengah. Kenapa kamu tidak melakukannya? Bunuh mereka. Seorang pria berjubah hitam dari belakang membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan membunuh Lu Ming dengan pisau. Kultivasi orang ini, teror yang kuat, hembusan nafas, Lu Ming merasa tubuh terkunci, sulit untuk bergerak. Kultivasi pria berjubah hitam ini pasti di atas 5 tingkat Raja Dewa. Untungnya, mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, jika tidak, mereka tidak dapat melarikan diri. Tapi sekarang, Demon Tulang melangkah keluar, mendatangi Lu Ming, dan mengulurkan tangan dengan satu tangan. Tiba-tiba, cakar naga besar muncul di udara dan menangkap pria berjubah hitam itu. Cahaya pisau pihak lain pecah berkeping-keping seperti pasta kertas, dan cakar naga terus menangkap pria berjubah hitam itu. Ah! Pria berbaju hitam itu berteriak tak percaya. Subscribe Penatua. Pria berjubah hitam itu ditangkap oleh Bondiman dan meraung ngeri. Dia adalah kultivasi 6 kali lipat dari Raja Dewa. Di depan iblis tulang, dia sama lemahnya dengan semut mol. Menyentuh. Bondiman mencubitnya dengan keras, dan pria berjubah hitam itu langsung meledak dan jatuh di tempat. Bagaimana mungkin? Orang-orang berbaju hitam lainnya terkejut dan tidak percaya. Raja Dewa 6 Tuan Berat, ini tidak dihancurkan sampai mati.
Pria berjubah hitam ini adalah salah satu pemimpin mereka. Pergi, pergi, pria ini tidak terkalahkan. Pergi. Beberapa orang berjubah hitam meraung dan mundur, mencoba melarikan diri. Sangat mengerikan sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan 6 orang kuat dari Raja Dewa. Mereka tidak bisa menghadapinya. Mengaum. Pada saat ini, Bone Demon meraung, Dragon melantunkan, dan gelombang mengerikan keluar dari mulut Bone Demon, membentuk lingkaran gelombang kejut, mengalir ke segala arah. Menyentuh, menyentuh. Orang-orang berjubah hitam itu, terkena gelombang kejut, meledak dan jatuh di tempat tanpa tulang yang tersisa. Tusinan orang berjubah hitam semuanya jatuh. Ini. Ulsan dan Han Ying tertegun. Tusinan pria berjubah hitam yang kuat terbunuh setelah Bone Demon meraung. Mereka akhirnya tahu bahwa Lu Ming akan sangat santai dan tenang sejak kedatangan Bone Demon. Kekuatan Bone Demon terlalu kuat dan tidak bisa diprediksi. Kekuatan pria ini tidak berada di bawah tuan rumah. Ulsan mengubah ide di dalam hatinya dan terkejut. Tuan seperti ini, bahkan di 9 istana surgawi Jue, adalah seorang tuan. Tanpa diduga, ada ahli seperti itu di samping Lu Ming. Masih ada beberapa lagi, aku akan segera ke sana. Iblis tulang itu mengucapkan sepatah kata, dan tubuhnya berkelebat dan menghilang. Tadi, tidak semua orang berjubah hitam yang masuk ke dalam kelompok meteorit sudah datang. Beberapa dari mereka jauh dan belum tiba. Iblis tulang akan membunuh mereka semua. Mereka tidak menunggu lama, dan iblis tulang itu kembali. Sudah beres. Kemana kamu pergi sekarang? Tanya iblis tulang. Pergi ke istana Jiu Jueten dan bongkar keluarga Sikong. Lu Mingdao memancarkan sinar cahaya dingin di matanya. Jelas bahwa keluarga Sikong yang mengirim orang untuk membunuh Lu Ming berkali-kali sebelumnya. Jika keluarga Sikong tidak sepenuhnya terpecahkan, Lu Ming akan merasa tidak nyaman. Pergi. Begitu Bone Demon melambai, kekuatan sihir digunakan untuk menutupi Lu Ming dan yang lainnya, menggulung Lu Ming dan yang lainnya, dan melepaskan diri dari langit. Kecepatan Bone Demon terlalu cepat, melintasi bintang-bintang, sebuah bintang terus-menerus terbang dari sisinya. Ada 2 area teleportasi domain trans di Cutian, dan mereka terbang ke salah satunya. Hanya dalam setengah hari, mereka sudah dekat dengan salah satu susunan transmisi lintas satelit. Kecepatannya lebih cepat dari Lu Ming dan mereka terbang. Aku tidak tahu berapa kali lebih cepat. Susunan transdomain trans ini terletak di atas meteorit besar. Di dekat meteorit ini, ada planet komersial yang sangat besar. Beberapa orang terbang menuju susunan transmisi. Tidak baik. Saat itu, wajah Bone Demon sedikit berubah. Ledakan. Sebelum Lu Ming dan reaksi mereka, meteorit dengan susunan transmisi satelit trans meledakkan atmosfer yang mengguncang bumi dan tekanan kuat untuk menguncinya. Ketika kamu akhirnya tiba, aku tidak menyangka ada puncak Raja Dewa yang akan turun tangan. Pantas saja limbah itu tidak bisa menjatuhkanmu. Suara dingin datang dari meteorit. Begitu suara itu naik, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan Lu Ming. Orang tua itu dipenuhi dengan cahaya hitam, menutupi langit dan bumi, dan sangat menakutkan, seperti jurang maut, menelan segalanya. Kultivasi ini adalah puncak Raja Dewa. Lu Ming menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi kaget. Nafas lelaki tua itu memberinya perasaan bahwa dia tidak lebih lemah dari pemimpin keluarga raja dan yang lainnya. Dia adalah orang yang kuat dari kelas tuan. Aku tidak menyangka bahwa dalam susunan transmisi ini, ada yang kuat di puncak Raja Dewa, keluarga Sikong, yang benar-benar kehilangan darahnya. Ledakan. Saat ini, Bone Demon juga menghembuskan nafas lelaki tua itu tersebar. Membunuh. Orang tua itu sangat lugas. Dia langsung menggunakan jurus membunuh. Dengan belahan tangannya, pedang yang mengejutkan pecah dan menebas Bone Demon. Mengaum. Raungan keluar dari mulut iblis tulang, dan tubuhnya menjadi besar dan menjadi tubuh naga. Panjangnya mencapai 10.000 kaki. Cakar naga menyambarnya. Ledakan. Cakar naga bertabrakan dengan cahaya pisau, dan seluruh kehampaan bergetar hebat, seolah runtuh. Untungnya, mereka bertarung di alam semesta, jika tidak, itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Cahaya pedang berguncang keras, dan kemudian pecah. Tubuh Bone Demon terpelintir dan mundur puluhan ribu meter. Jika kamu ingin membunuh kami dengan kekuatanmu, kamu terlalu percaya diri. Dengan raungan dari iblis tulang, cakar naga terus menjelajah dan menangkap lelaki tua itu. Potong, potong, potong. Ada pedang di tangan lelaki tua itu. Pedang dipotong terus-menerus. Cahaya pedang yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Itu besar dan tak terbatas, dan memotong ke Bone Demon. Bone Demon, berkelahi dengan lelaki tua itu, membangkitkan energi yang tak ada habisnya. Namun, Bone Demon selalu menjaga Lu Ming dan mereka di belakang. Kalau tidak, Lu Ming dan para pengikutnya tidak akan bisa melawan. Ya Tuhan, ini mengerikan.
Apa perang eksistensial itu? Di sekitar susunan transmisi satelit Trans, banyak orang dikejutkan oleh perang di sini. Mereka melihat ke sisi ini dan terkejut. Mereka belum pernah melihat perang semacam ini. Tidak ada keberadaan yang kuat di wilayah bintang Cutian. Mengerikan, mengerikan. Ini akan menghancurkan dunia. Ayo, kita menjauh dari sini. Jika terkena, akan sengsara. Di sekitar susunan transmisi satelit Trans, banyak orang terbang jauh karena takut terkena dampaknya. Bone Demon, dan pertarungan puluhan jurus hitam berturut-turut, Bone Demon akhirnya mulai mendominasi. Tubuh iblis tulang adalah Yulong. Dia berada di luar keberadaan Raja Dewa. Seluruh tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan pertahanannya luar biasa. Iblis tulang dalam pertarungan, tidak peduli dengan pertahanan mereka sendiri, secara alami lebih kuat. Elder Bone Demon, pria ini menunda-nunda. Mungkin ada pembantu. Saat ini, Luming mengirim suara ke Bone Demon. Jangan bertengkar lagi denganmu. Bone Demon memukul mundur pria tua berbaju hitam itu. Dengan Luming dan lainnya, mereka ingin bergegas ke susunan transmisi bintang Trans. Di tanganku, masih mau pergi. Tetap. Pria tua berbaju hitam itu berbicara dengan dingin, dan pedangnya berubah. Pedangnya tidak memotong iblis tulang, tapi pada Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Pedang mereka jauh dari mereka. Mereka merasakan pisau yang mengerikan menekan mereka. Tubuh mereka seperti pecah. Untungnya, iblis tulang menembak tepat waktu, dan naga mengibaskan ekornya dan mengalahkan pedang lawan. Kalau tidak, Luming akan terbunuh dalam sekejap. Tidak peduli Luming atau bolanya, dia tidak memiliki perlawanan di hadapan sosok puncak seperti itu. Membunuh. Setelah serangan lelaki tua berbaju hitam itu diblokir, pedangnya diganti lagi, dan dia membunuh Luming dan yang lainnya. Demon tulang hanya bisa menolaknya. Dengan cara ini, iblis tulang akan terganggu untuk menjaga Luming dan mereka. Di mana dia bisa bergegas, dia terjerat oleh lelaki tua berbaju hitam. Subscribe Penatua. Pria tua berbaju hitam itu terus-menerus menyerang Luming dan mengalihkan perhatian Bone Demon. Dengan cara ini, dia menjerat Bone Demon dan membuat Bone Demon tidak bisa lewat. Dia menggunakan susunan transmisi lintas bintang untuk pergi. Jelas bahwa pihak lain akan mengganggu mereka dan menunggu bantuan. Sisi lain kemungkinan memiliki orang kuat di puncak Raja Dewa, yang telah datang ke wilayah bintang langit Chu. Meskipun mereka sangat cemas, Luming tidak berdaya. Benar saja, setelah beberapa saat perselisihan antara kedua belah pihak, susunan transmisi lintas domain pada meteorit menyala, dan beberapa sosok muncul di susunan transmisi lintas domain. Beberapa tubuh seperti dua kacang polong berjubah hitam sama sekali tidak terlihat, dan persis sama dengan orang mati sebelumnya. Begitu orang-orang ini muncul, mereka melihat ke langit berbintang yang jauh dan tempat pertempuran antara iblis tulang dan lelaki tua berbaju hitam. Sua, sua, sua. Kemudian, beberapa orang menjadi beberapa cahaya hitam, membubung ke langit, bergegas ke sisi Luming, kecepatan teror. Beberapa nafas dan beberapa pria berjubah hitam muncul tidak jauh dari Luming. Kamu datang di saat yang tepat. Orang-orang ini adalah target kita. Ayo bunuh mereka bersama. Pria tua berbaju hitam itu berbicara. Membunuh. Membunuh. Sebanyak 3 pria berjubah hitam, pada saat yang sama, 3 cahaya pisau merah darah, dicincang pada Luming dan Bone Demon. Serangan ketiga pria itu sangat kuat. Bahkan serangan salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari pria tua berbaju hitam itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang kuat di puncak Raja Dewa. 2 pria berjubah hitam lainnya, sedikit lebih lemah, tetapi juga sangat mengerikan, juga teror yang kuat. Dengan begitu banyak tangan yang kuat, wajah Bone Demon berubah. Kita tidak bisa meninggalkan susunan transmisi lintas satelit ini. Kita harus mundur dulu. Demon tulang meraung, dan tubuhnya yang besar berguling, melindungi Luming dan mereka, dan mundur dengan kasar. Kong, kong, kong. Serangkaian cahaya pedang yang mengerikan, dipotong pada sisik iblis tulang, memancarkan nyaring, percikan api, bagaimanapun, tidak merusak pertahanan iblis tulang. Bagaimana mungkin tubuh kerajaan Tuhan? Pria tua berbaju hitam itu meraung kaget. Dengan prestasi mereka, tidak satupun dari mereka dapat menembus pertahanan tubuh iblis tulang. Hanya ada satu kemungkinan, tubuh daging iblis tulang adalah tubuh daging di luar Raja Dewa. Di atas Raja Ilahi adalah kerajaan Dewa Raja, yang berarti Raja Dewa. Raja Tuhan lebih kuat dari Raja Tuhan. Pergi. Tubuh iblis kerangka itu bergetar, dan sisik di tubuhnya hanya menunjukkan beberapa tanda lagi. Dia membawa Luming ke mereka dan terus menyerang mereka. Hentikan mereka. Pria tua berbaju hitam itu meraung dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Cahaya mengerikan dari pisau itu sepertinya bisa membuka langit dan memotong Luming. Beberapa pria berjubah hitam lainnya juga melancarkan serangan sengit. Namun,
Bond Demon meringkuk dan melindungi Luming dan mereka. Terlepas dari pertahanan mereka sendiri, tabrakan biadab dan serangan lelaki tua berbaju hitam itu terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di susunan transmisi lintas bintang. Ini adalah pria parubaya. Begitu dia muncul, dia bergegas ke langit berbintang dan menyerang Bond Demon. Pria besar ini sebenarnya adalah pria yang kuat di puncak Raja Dewa. Dengan cara ini, pihak lain mengirim 3 orang kuat dari puncak Raja Dewa untuk menyerang Iblis Tulang. Barisan ini benar-benar mengerikan. Di 9 istana surgawi Jue, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali itu adalah Raja Dewa. Pakar teratas dari 3 Dewa Raja meluncurkan serangan yang menakutkan, dan satu serangan jatuh ke Bond Demon. Raoshi Bond Demon adalah tubuh Yulong, yang awalnya adalah tubuh daging dari negara bagian Senjun. Saat ini, mereka semua tidak tahan. Tubuh mereka terus bergetar, dan semakin banyak tanda pada mereka. Jika Bond Demon mengandalkan tubuh Yulong yang kuat, itu pasti bukan lawan dari pihak lain. Wajah Luming bermartabat. Untuk membunuh mereka, keluarga Sikong mengirimkan begitu banyak ahli, dan 2 dari mereka menunjukkan wajah aslinya. Ini adalah tekad untuk membunuh mereka. Dengan rambut lain-lain ini, aku juga ingin memblokir kursi ini, mimpi. Demon Tulang mengaum, mulut mengeluarkan semburan nyanyian naga, cahaya hitam tubuh sangat besar, dampak yang tak henti-hentinya. Dia seperti bermain mematikan, dan akhirnya mencapai hasil. 3 penguasa negara bagian Senwang mengepung Bond Demon dari 3 arah. Oleh karena itu, saat Bond Demon menyerang satu arah, hanya ada 1 orang. Selain itu, ada 2 pria berjubah hitam yang tidak kuat di puncak Raja Dewa. Di bawah pengaruh Iblis Tulang, yang kuat di sana mundur. Beri aku pengembalian uang. Demon Tulang meraung, dan cakar naga terus melangkah ke yang kuat di depan. Ledakan, ledakan. Pria kuat itu bertabrakan dengan Iblis Tulang puluhan kali berturut-turut, dan sosok pria itu mundur di bawah metode pertempuran mematikan Iblis Tulang. Bagaimana Bond Demon bisa melewatkan kesempatan seperti itu, menggulung Luming, meledak, keluar dari pengepungan, dan kemudian terbang dengan cepat ke kejauhan. Sialan, kejar. Jangan biarkan mereka lari. 3 orang kuat di puncak Raja Dewa, mengerahkan kecepatan mereka hingga ekstrim dan mengejar Luming. Begitu kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, mereka terbang jauh dalam sekejap. Jika kamu ingin menyusulku, mimpi. Bond Demon mencibir dan melemparkan beberapa seni rahasia. Kecepatannya semakin cepat, dan perlahan membuka jarak dengan pihak lain. 3 tuan di belakang sangat cemas. Tuan dari keluarga Sikong telah mengeluarkan perintah kematian. Mereka tidak boleh membiarkan Luming melarikan diri. Kebanyakan dari mereka sudah mengetahui rahasianya. Jika terungkap bahwa keluarga Sikong adalah dalang di balik pencurian Jiu Jue Senjing, keluarga Sikong akan menghadapi kepunahan. Oleh karena itu, Luming dan mereka harus mati. Ketiga master mencoba yang terbaik untuk mengejar Iblis Tulang. Namun, kecepatan mereka masih sedikit lebih lambat dari Iblis Tulang, dan mereka perlahan dipisahkan oleh Iblis Tulang. Jika terus seperti ini, mereka akan melarikan diri cepat atau lambat. Bersenandung. Pada saat ini, kehampaan di depan Luming tiba-tiba berfluktuasi, dan ruang itu beriak seperti gelombang. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah pria parubaya. Dia tampan, tapi wajahnya dingin, dan matanya cerah. Membunuh. Setengah baya yang dingin, acuh tak acuh meledakkan sepatah kata pun, telapak tangannya, ke Bond Demon terbelah dan turun. Tiba-tiba, cahaya pisau keluar dari telapak tangan parubaya yang dingin. Teror, teror yang mengerikan. Begitu pisau ini dicabut, Luming merasakan teror yang hebat, seolah-olah dia akan dihancurkan pada saat berikutnya. Luming belum pernah bertemu musuh yang begitu mengerikan dalam kenyataan. Cahaya pisau mengejutkan langit dan menembus langit berbintang, seolah membelah seluruh langit menjadi 2. Luming tidak ragu bahwa jika pisau ini dipotong di planet yang hidup, itu dapat membelah planet kehidupan menjadi 2. Tidak baik. Wajah Bond Demon berubah dengan liar, tubuhnya berputar, dan dia hendak terbang ke arah lain, tapi sudah terlambat. Oh! Cahaya pisau, memotong tubuh Iblis Tulang, darah terciprat kemana-mana, tubuh Iblis Tulang, luka sepanjang 1 kilometer terpotong, hampir membelah Iblis Tulang menjadi 2. Subscribe Penatua. Bond Demon terkena pisau, memuntahkan darah dan terbang keluar. Dewa Raja, Dewa Raja. Bond Demon mengaum kaget. Pria parubaya yang dingin itu sebenarnya adalah pria kuat di kerajaan Tuhan. Ini sangat langka bagi Raja. Itu adalah Tuhan yang mutlak. Sekarang, ada Raja para Dewa. Tuan rumah. Di belakang, 3 lelaki tua berbaju hitam juga datang. Seru mereka pada parubaya yang dingin. Pria ini sebenarnya adalah kepala keluarga Sikong. Sia-sia, jika aku tidak melakukannya sendiri, mereka akan kabur. Kepala keluarga Sikong minum minuman dingin. Pria tua berbaju hitam itu tidak berani berbicara.
Puncak Raja Dewa hanya berjarak satu langkah dari Raja Dewa, tetapi celahnya sangat berbeda, yang lebih besar dari celah antara Puncak Dewa dan alam Raja Dewa. Dengan segala upaya mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Bone Demon, tetapi kepala keluarga Sikong mematahkan pertahanan Bone Demon dengan satu tebasan. Sudah berakhir, ayo pergi. Demon tulang raung, terlepas dari cederanya, dengan Luming, mereka akan bergegas ke arah lain. Di depanku, masih mau pergi. Kepala keluarga Sikong berkata dengan dingin. Dia melangkah keluar satu langkah, dan selanjutnya, tubuhnya menyusul iblis tulang. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia dipotong lagi. Sua. Itu pedang mengejutkan lainnya, yang memotong ke tulang iblis. Pisau ini telah sepenuhnya mengunci Bone Demon. Iblis tulang tidak bisa melarikan diri sama sekali. Puff. Cahaya pisau dipotong di kepala iblis tulang, dan cahaya darah muncul, dan kepala iblis tulang langsung dipotong. Tubuh Yulong terputus dan tidak bisa lagi melindungi mereka dari pendaratan. Luming dan mereka segera mundur, berdiri dalam kehampaan, pucat. Sua. Di kepala Yulong, ada cahaya hitam. Ini adalah kerangka gelap, yaitu Bone Demon. Iblis tulang bergegas ke alis Luming dan berseru, sudah berakhir, Luming. Kali ini benar-benar berakhir. Aku tidak berharap mendapatkan Raja Dewa. Kali ini kita akan mati bersama. Senjun. Luming juga penuh dengan kepahitan. Di belakang, ada 3 dewa di atas, dan di depan ada Raja Dewa. Dewa Raja, itu terlalu kuat. Bahkan tubuh Yulong mudah terpotong. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Menariknya, tubuhmu yang panjang sebenarnya adalah tubuhmu yang jauh dari jiwa lain, dan itu juga tubuh alam Raja Dewa. Ini benar-benar panen yang bagus. Kepala keluarga Sikong terkekeh, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan tubuh Yulong. Tubuh naga kamu, bagaimana mengatakannya, juga tubuh kerajaan Dewa Raja. Seluruh tubuh adalah semua harta. Bahkan yang kuat yang merupakan Raja Dewa juga sangat bersemangat. Kemudian, kepala keluarga Sikong menatap Luming dan mereka. Pada saat ini, Luming mengenal laut, dan formula untuk mengukur dan melawan karakter menyusut dengan cepat ke titik terang, agar tidak ditemukan. Han Ying dan Wu San pucat dan sedikit gemetar. Bukan rasa takut, tapi tubuh tanpa sadar menghadapi adanya teror tersebut. Apa yang harus dilakukan? Dalam benak Luming, dia memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Tapi tidak ada satu rencana pun yang berhasil. Menghadapi keberadaan seperti itu, strategi apapun tidak berguna, dan akan dihancurkan oleh pihak lain. Peti mati tembaga. Akhirnya, Luming memikirkan peti mati tembaga itu. Dia harus membuka peti mati tembaga dengan paksa. Namun, di hadapan orang kuat yang mengerikan seperti kepala klan Sikong, bahkan jika dia membuka peti mati tembaga, Luming tidak tahu. Dia mungkin tidak bisa membunuh satu sama lain, tetapi menempatkan dirinya di dalamnya. Namamu Luming. Itu bagus. Aku masih muda. Aku bisa melakukan ini. Kamu yang pertama selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kepala keluarga Sikong menatap Luming dan berkata dengan dingin. Ledakan. Pada saat berikutnya, kepala keluarga Sikong bergerak langsung, tidak menyisakan ruang bagi Luming untuk membuka mulutnya. Cahaya pedang yang luas, menuju Luming, Han Ying dan mereka memotong. Mempesona, sangat mempesona. Di mata Luming, sepertinya hanya ada satu bilah cahaya yang tersisa di mata mereka. Segala sesuatu yang lain telah menghilang. Cahaya pisau memotong mereka, tapi Luming dan mereka tidak bergerak. Bukannya mereka tidak mau pindah, mereka tidak bisa. Pindah, pindah. Luming mengaum di dalam hatinya. Dia ingin mengeluarkan peti mati tembaga dan bertarung sampai mati. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak dan ditekan oleh ki yang tak terlihat. Luming tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia masih naif. Bahkan jika dia memiliki peti mati tembaga di tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya. Kamu tidak dapat melakukannya jika kamu mau. Apakah kamu benar-benar ingin jatuh di sini hari ini? Luming menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, pikirannya beralih ke pikiran. Cahaya pisau akan menimpa Luming dan mereka. Jika abu dibiarkan, mereka bahkan tidak akan jatuh. Namun, di depan Luming, ada riak di angkasa. Kemudian, 2 jari hitam besar terulur dari ombak dan menjepit cahaya pisau. Adegan yang luar biasa muncul. Cahaya pedang yang dipotong oleh kepala keluarga Sikong dapat menghancurkan segalanya. Itu sebenarnya ditangkap oleh 2 jari ini. Kemudian, dengan sedikit getaran jari dan sentuhan, cahaya pisau langsung pecah. Luming, kedinginan, beberapa orang di Wushan, dan 3 orang kuat di puncak Raja Dewa di belakang mereka, tercengang. Pukulan dari kerajaan Tuhan dengan mudah dihancurkan. Jari kepunahan, surga. Raja Surgawi. Patriark keluarga Sikong mengubah wajahnya dan meraung. Akhirnya, suaranya bergetar dan wajahnya penuh kepanikan.
Si Kongnan, beraninya kamu. Suara agung, tiba-tiba terdengar, bergema di langit berbintang. Kemudian, kedua jarinya ditarik ke belakang, sesosok, tiba-tiba muncul di depan Luming dan mereka. Luming, seorang pria kekar dengan pakaian bagus, baru saja melihat punggungnya, tetapi masih merasakan keagungan yang tak terbatas. Napasnya seluas dan tak berujung seperti langit berbintang di alam semesta. Surga, Raja Surga, itu milik Kongnan, lihat Raja Surga. Kepala keluarga si Kong sangat jelek, tapi dia tetap memegang tinjunya dengan hormat dan memberi hormat dengan hormat. Matanya penuh ketakutan. Luming dan yang lainnya terkejut. Raja Surga. Di Jiujue Tianwangfu, hanya ada satu orang yang bisa membuat si Kongnan begitu ketakutan dan hormat. Artinya, Jiujue Tianwang bertanggung jawab atas Jiujue Tianwangfu. Tapi, 9 Raja Surgawi Jue, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Di belakang, 3 yang kuat di puncak para dewa mengubah wajah mereka dengan liar dan menjadi sangat jelek. 9 Raja Surgawi Jue tidak berbicara, hanya menatap si Kongnan dengan dingin. Si Kongnan memaksakan senyum kecil di wajahnya dan berkata, Raja Surga, kamu. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba datang ke sini? Apakah kebetulan aku lewat? Aku ingin melakukan sesuatu. Setelah selesai, aku akan laporkan kepada Raja Surga segera. Dengan itu, dia mengedipkan mata di atas 3 dewa dan meminta mereka untuk mulai membunuh Luming. Subscribe Penatua. Kemunculan 9 Jue Heavenly King mengejutkan si Kongnan. Dia ingin membunuh Luming sebelum mereka berbicara. Wajah orang-orang kuat di puncak 3 Raja Dewa sedikit berubah. Begitu mereka mengatupkan gigi, mereka akan menyerang Luming. Jika kamu ingin mati, cobalah. 9 Raja Surgawi Jue berbicara dengan ringan. 3 tuan di puncak Raja Dewa tiba-tiba menjadi kaku dan tidak berani bergerak. Raja Surga, orang-orang ini sangat kejam dan harus dibunuh secepatnya. Jalan si Kongnan. Tuan Raja Bandit, kami ingin membunuh tuan keluarga kami, Tuan Hu. Teriak Luming. Kamu bajingan, kamu berani memfitnahku, kamu pantas mati. Wajah si Kongnan berubah dengan liar, dan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia ingin membunuh Luming. Namun, 9 Raja Surgawi Jue melangkah keluar 1 langkah, dan kehampaan bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan menyerbu si Kongnan, yang segera mengalahkan momentum si Kongnan. Raja, apa maksudmu? Si Kongnan terlihat jelek. Si Kongnan, apa menurutmu aku lewat secara kebetulan? Raja 9 Jue bertanya dengan dingin. Sulit, bukan? Si Kongnan terlihat jelek. Jiujue Senjing telah dicuri. Aku sudah lama tahu bahwa ada mata-mata, dan aku meragukanmu. Tapi tidak ada bukti, jadi Raja hanya berdiri diam dan menunggumu menunjukkan kaki kudamu. Kali ini, kamu benar-benar terharu. Kamu telah mengirimkan semua tuan dari keluarga si Kong. Secara alami, aku akan datang dan melihat-lihat. 9 Jue God King dengan cara acuh tak acuh. Kamu mengikutiku. Wajah si Kongnan sangat jelek hingga dia sekarat. Tidak buruk. 9 mata Jue Heavenly King dingin dan berkata, ayolah, mengapa kamu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu? Raja Surgawi, salah paham, aku bukan mata-mata. Kamu tidak bisa mendengarkan kata-kata sepihak anak laki-laki itu. Dia berteriak. Aku masih berdebat, apa aku sebodoh itu? Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? 9 Raja Surgawi Jue bersorak, dan nafas yang mengerikan naik. Menghadapi nafas ini, Luming merasa dia seperti semut mol. Perbedaannya terlalu besar. Bentuk tubuh si Kongnan juga gila, meski mundur, dia tidak bisa menahan momentum dari 9 Raja Surgawi Jue. Wajah si Kongnan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Luming di belakang mereka dan meraung, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mengatakan itu, tubuh si Kongnan tiba-tiba bergegas mundur, dan dia benar-benar menggunakan taktik pura-pura dan menyerang barat, dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Naif memainkan trik kecil seperti itu di depan rajaku. 9 Raja Surgawi Jue berbicara dengan dingin, dan kemudian menembaknya ke udara. Ledakan. Gempa gila langit, formasi telapak tangan besar tanpa batas, menuju tekanan si Kongnan. Pecahkan untukku. Si Kongnan meraung, sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia memotong pisau dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pisau yang indah, naik dari langit, memotong ke telapak kepala. Pisau ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari pisau yang membunuh Luming sebelumnya. Namun, ketika pisau itu dipotong di telapak tangan, itu bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Kekuatan telapak tangan yang keras, membombardir dan menjatuhkan, si Kongnan menjerit, ledakan tubuh terbang keluar, menabrak planet besar di kejauhan. Ledakan. Planet itu meraung keras, separuh bola, langsung meledak, seperti jenderal kembang api yang cantik, nyala api di mana-mana. Untungnya,
Planet itu adalah planet mati, tidak ada kehidupan, kalau tidak aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan mati. Lu Ming tertegun. Raja Dewa yang melampaui Raja Dewa terlalu kuat untuk dibayangkan. Ini adalah dunia yang ingin aku kejar, di atas Raja Dewa. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Dia selalu ingat bahwa Xian Yanxing memintanya untuk pergi ke Raja Dewa sebelum dia pergi menemuinya. Dia harus mencapai level ini. Sua, sua, sua. Saat ini, Lu Ming, orang kuat di atas 3 Raja Dewa di belakang mereka, berubah menjadi 3 lampu pelangi dan terbang kembali dengan liar. Dia ingin melarikan diri. Ben, kamu masih ingin melarikan diri. Suara acuh tak acuh Jiu Jue Heavenly King terdengar, lalu mengulurkan jari, menunjuk 3 jari di udara. 3 jari besar terbentuk, menekan bagian atas 3 dewa. Ah, ah, ah. 3 pria kuat di puncak para dewa berteriak ngeri. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghindari langkah ini. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 3 ledakan terdengar, 3 raja di atas, tubuh langsung meledak, jatuh di tempat. Lu Ming berkeringat dingin. Kekuatan 9 Raja Surgawi Jue benar-benar mengerikan. Itu adalah puncak dari 3 dewa. Itu seperti pemilik keluarga Jin. Dia terbunuh dalam hitungan detik dengan mudah, seperti membunuh 3 semut. Saat ini, separuh planet yang rusak, si Kong Nan terbang keluar. Dia tidak mati, tapi dia sangat malu. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya rusak, dan mulutnya berlumuran darah. Tidak mudah mati, tapi gerakan tadi masih rusak parah. Sebagai Raja Dewa, si Kong Nan dan 9 Raja Surgawi Jue memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Tuhan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Si Kong Nan berteriak. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di tangan Raja Surgawi 9 Jue dengan kultivasinya, jadi dia memohon belas kasihan. Katakan, siapa yang memesannya? Kamu pasti punya tujuan melakukan itu. Apa tujuannya? Minuman dingin Nine Jue Heavenly King, kedipan mesin pembunuh cahaya mata. Si Kong Nan menggerakkan Lingling untuk melawan menggigil. Dia yakin, 9 Raja Surgawi Jue akan membunuhnya. Meskipun, saudara perempuannya adalah putri dari 9 istana Jue Tian. Itu adalah Raja 9 Pedang, yang meminta aku melakukan ini. Dia mengatakan bahwa ada cara untuk menembus kultivasi aku. Aku terjebak di tempat yang sama untuk waktu yang lama, jadi aku bingung dan mendengarkan kata-katanya. Tian Wang, tolong maafkan aku. Teriak si Kong Nan. Raja 9 Pedang. Cahaya dingin melintas di mata 9 Raja Surgawi Jue. Dia dan Raja 9 Pedang adalah musuh. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Mereka memiliki perseteruan ketika mereka masih muda. Ketika mereka masih muda, Jiu Jue Tianwang pernah membunuh adik laki-laki Jiu Dao Tianwang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Jiu Dao Tianwang selalu ingin membalas dendam dan menghancurkan rumah Jiu Jue Tianwang. Apa tujuannya membiarkanmu mencuri 9 kristal suci Jue? 9 Jue Tianwang Dao. Dia meminta aku untuk menjadi komandan di belakang layar untuk mencuri Jiu Jue Senjing, dan kemudian membiarkan keluarga bangsawan dari Istana Surgawi Jiu Jue saling curiga, berperang satu sama lain, menghabiskan kekuatan mereka, dan menjerumuskan Istana Surgawi Jiu Jue ke dalam perselisihan sipil. Dengan cara ini, setelah kekuatan Istana Surgawi Jiu Jue melemah, dia dapat memimpin pasukan besar untuk menghancurkan Istana Surgawi 9 Jue. Si Kong Nan memberikan penjelasan rinci. Jadi begitu. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tujuan dari pihak lain adalah membiarkan keluarga bangsawan dari 9 istana surgawi Jue saling curiga, berperang satu sama lain, jatuh ke dalam gesekan internal dan perselisihan internal, dan melemahkan kekuatan istana surgawi 9 Jue. 3114. Aku harus mengatakan bahwa strategi si Kong Nan sangat pintar dan hampir berhasil. Selama periode waktu ini, keluarga besar dari 9 istana surgawi Jue memang saling curiga dan menyerang satu sama lain, dan kontradiksi menjadi semakin dalam. Bukan tidak mungkin keluarga-keluarga ini berevolusi menjadi perang sengit. Apalagi, wajah 9 Jue Heavenly King lebih dingin, bertanya dengan dingin. Tidak, itu saja, Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku hanya disihir sebentar dan membuat kesalahan besar. Lain kali aku tidak berani melakukannya. Demi adikku, lepaskan aku. Si Kong Nan berteriak dan terus memohon belas kasihan. Jika beberapa hal salah sekali, mereka akan membayar mahal. Jika aku memaafkanmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang lain di masa depan? Siapa yang akan mendengarkan aku di masa depan? Mulut ringan Nine Jue Heavenly King, hanya dalam suara, berisi mesin pembunuh dingin. Wajah si Kong Nan jelek dan ingin mati. Dia menggigit giginya dan bergegas ke belakang, mencoba melarikan diri. Sua. Nine Jue Heavenly King juga bergerak, kecepatannya terlalu cepat untuk dibayangkan, sekejap, mempersempit jarak dengan si Kong Nan, setelah beberapa kilatan, menyusul si Kong Nan, sebuah poin.
Kekosongan bergetar seperti gelombang dan membuat ledakan yang mengerikan. Sebuah jari besar menekan Si Kongnan. Si Kongnan mengaum ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, serangan dan pertahanannya terus-menerus dipatahkan di bawah serangan dari 9 Raja Surgawi Jue. Ah, Jiu Jue, kamu tidak bisa mati dengan mudah, dan bocah itu tidak bisa mati dengan mudah. Si Kongnan meraung marah, tapi saat berikutnya, tangisannya tiba-tiba berhenti. Sebab, tubuhnya di 9 Raja Surgawi Jue di bawah satu jari, langsung meledak. Bahkan dengan vitalitas yang kuat dari kerajaan dewanya, itu tidak berguna. Tubuh meledak, jiwa musnah, dan lenyap sama sekali di dunia ini. Seorang Raja Tuhan di wilayah teror, jadi dibunuh. Alam semesta begitu kejam. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian kamu, semakin kuat kamu. Jika kamu tidak dapat melakukan yang terbaik, kamu dapat jatuh kapan saja. Alam semesta yang luas, setiap saat, ada kejatuhan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setiap praktisi selalu ingin meningkatkan diri dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menerobos, semuanya bisa dilakukan. Sama seperti Si Kongnan, dia terjebak dalam tahun-tahun tanpa akhir di Senjun. Untuk menerobos kultivasinya, dia menjual 9 Jue Heavenly King secara langsung, membantu klan es gelap mencuri 9 kristal ilahi Jue, dan ingin menyebabkan perselisihan sipil di Istana Surgawi Jiu Jue. Setelah membunuh Si Kongnan, 9 Jue Heavenly King melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Si Kongnan di tangannya. Kemudian, tubuh besar Yulong muncul di udara. Ini milikmu, kembalikan padamu. 9 Jue Tian Wang Dao. Lu Ming, singkirkan, tubuhmu yang lama telah dipotong. Tidak ada gunanya bagiku, tapi sangat berguna untukmu. Di lautan pengetahuan, Bondiman menangis. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya untuk berterima kasih padanya, dan kemudian memasukkan tubuh Yulong ke dalam cincin penyimpanan. Kali ini, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk membuat Si Kongnan membuka kaki kudanya dan menariknya keluar. Raja Surgawi 9 Jue menatap Lu Ming dengan senyum tipis. Aku hanya berusaha melindungi diri sendiri. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Lu Ming Dao. Tidak peduli apa alasannya, kali ini karena kami menemukan Si Kongnan, dan kami harus menghadiahinya atas perbuatan baiknya. Dengan cara ini, aku menjanjikan syarat. Selama kamu mengajukan apa yang aku bisa lakukan, aku tidak akan pernah menolak untuk melakukannya. 9 Jue Tian Wang Dao. Ini membuat mata Lu Ming bersinar. Han Ying dan Wu San bahkan lebih iri. Ini adalah kondisi dari 9 Raja Surgawi Jue. Itu sangat berharga. Kondisi apa yang akan kamu buat? Tanya 9 Raja Surgawi Jue. Raja Surga, bisakah aku meninggalkan kondisi ini dulu, dan kemudian menaikkannya setelah aku memikirkannya? Lu Ming Dao. Sekarang Lu Ming belum menemukan syarat apa yang harus diajukan. Salah satu syarat dari 9 Raja Surgawi Jue, tetapi kesempatan terbaik adalah menggunakannya di ujung pedang. Bila perlu, itu akan menjadi yang terbaik. Si kecil itu sangat pintar. Oke, kamu bisa menyebutkannya saat memikirkannya. Ambil jade rune ini dan jika kamu mau, kamu bisa memberikannya kepadaku kapan saja. Dengan itu, 9 Jue Heavenly King mengeluarkan jade rune dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming sangat senang untuk mengambil alih. Yah, aku akan kembali untuk menyelesaikan keluarga Si Kong dan pergi dulu. 9 Raja Surgawi Jue meninggalkan sepatah kata pun, melangkah keluar, kosong diisi dengan riak, sosok 9 Raja Surgawi Jue telah menghilang. Jelas, keluarga Si Kong, 9 Raja Surgawi Jue, tidak berniat untuk tinggal. Kita bisa membayangkan nasib keluarga Si Kong. Berjalan melalui kehampaan, Raja Dewa itu kuat, sangat mengerikan. Lu Ming menghela nafas. Di sini, bagaimanapun, alam semesta yang luas, ruang angkasa sangat stabil, Lu Ming datang ke alam semesta, atau untuk pertama kalinya melihat seseorang dapat berpindah-pindah melalui kehampaan. Sebelum Si Kongnan digunakan, sekarang 9 Raja Surgawi Jue juga. Nah, ini bukan kekosongan bola balik. Di lautan pengetahuan, suara Bondiman berdering. Tidak melalui kekosongan. Lu Ming terkejut. Sebelumnya, Si Kongnan dan 9 Jue Tian Wang, semuanya tiba-tiba muncul, tidak bolak-balik kehampaan apa. Ruang alam semesta yang luas sangat stabil, yang tidak dapat dibandingkan dengan ribuan dunia kecil. Selain itu, alam semesta yang luas sangat luas sehingga wilayahnya jauh lebih besar daripada dunia kecil. Aku tidak tahu berapa kali. Terlalu sulit untuk melewati kehampaan dan melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Bondiman menghela nafas. Lu Ming mengangguk, ya. Luas 1000 dunia kecil semacam ini di alam semesta jauh lebih kecil daripada planet hidup, apalagi dibandingkan dengan alam semesta tak terbatas, langit berbintang, dan alam semesta tak terbatas. Di dunia kecil, dari satu ujung ke ujung lainnya, di alam semesta yang luas, jaraknya hanya kecil di planet ini.
Di langit berbintang, tidak ada yang penting. Apakah mereka? Lu Ming bertanya. Setelah menembus alam dewa dan raja, mereka dapat mengukir susunan transmisi bintang di tubuh mereka sendiri dengan keterampilan tertinggi. Mereka mendesak susunan transmisi langit bintang untuk mengirimkan diri mereka sendiri. Ini sama dengan bola balik melalui kehampaan. Iblis tulang menjelaskan. Betapa indahnya bisa mengukir susunan transmisi pada dirimu sendiri. Seru Lu Ming. Jika kamu mengukir susunan transmisi di tubuh kamu, itu akan lebih cepat. Aku tidak tahu berapa kali itu akan terjadi. Kamu tidak perlu mengambil array transmisi lainnya. Tentu saja masih ada kelemahan dalam metode ini. Dalam beberapa aspek, tidak sebaik bola balik melalui kehampaan. Misalnya, butuh waktu untuk meluncurkan susunan teleportasi. Dalam perang, lawan tidak mungkin memberimu waktu untuk meluncurkan susunan teleportasi. Lainnya adalah kamu hanya bisa menggunakannya sendiri, bukan oleh orang lain. Jalan iblis tulang. Lu Ming mengangguk. Ya heran si Kong Nan tidak menggunakan susunan transmisi untuk melarikan diri, karena dia tidak punya waktu untuk mendesak susunan transmisi. Aku khawatir sebelum dia mendesaknya, dia akan dibunuh oleh 9 Raja Surgawi Jue. Yang lainnya hanya bisa digunakan sendiri dan tidak bisa diambil orang. Kamu harus tahu bahwa pesawat ulang-alik yang kosong dapat membawa orang lain bersama kamu. 3115. Tubuhnya diukir dengan susunan transmisi, meskipun ada kelemahan, tetapi juga membuat Lu Ming sangat iri. Alam semesta terlalu besar. Setiap kali dia pergi, dia harus menghabiskan banyak waktu. Jika dia bisa mengukir susunan transmisi di tubuhnya, dia akan pergi berkali-kali lebih cepat. Namun, itu hanya bisa membuat iri. Itu adalah simbol negara Raja Dewa, dan hanya kekuatan ilahi yang kuat dan tak tertandingi dari negara Raja Dewa yang dapat melakukannya. Keberadaan puncak raja tidak dapat dicapai. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang ide ini dari benaknya. Sekarang dia terlalu jauh dari kerajaan Tuhan. Lebih baik selangkah demi selangkah dan meningkat perlahan. Ayo pergi. Ayo cari tempat istirahat dulu. Lu Ming Dao. Masalah ini akhirnya diselesaikan dan krisis benar-benar dihilangkan. Lu Ming merasa lega dan santai. Bagus. Ulsan, Han Ying mengangguk, lalu mereka melintas dan pergi. Di planet yang sunyi, Lu Ming dan yang lainnya mendarat, lalu masing-masing meminum pil dewa dan mulai bernapas. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke puncaknya. Nona Han Ying, apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya pada Han Ying. Aku ingin kembali ke keluarga Han dulu dan menguburkan mereka. Han Ying Dao, berbicara tentang ini, dia menunjukkan sedikit kesedihan. Kami akan pergi bersamamu. Setelah kami menangani urusan keluarga Han, kamu dan kami akan pergi ke Istana Surgawi 9 Jue untuk berlatih. Lu Ming Dao. Keluarga Han hancur, dan Han Ying ditinggalkan sendirian. Dia tidak berdaya. Jika dia tidak bisa memasuki Kam Bintang dan berlatih di keluarga Wu, akan lebih baik mengikuti mereka ke Istana Surga Jiu Jue daripada berkeliaran di luar sendirian. Han Ying, terima kasih, Tuan Lu dulu. Han Ying Ying mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi. Lu Ming Dao. Segera, mereka pergi ke keluarga Han. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke keluarga Han. Keluarga Han naik turun, pintunya hancur, tidak ada yang hidup. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak orang di wilayah asli keluarga Han. Banyak orang terbang masuk dan keluar, berlarian bola balik. Aku menemukan cincin penyimpanan ini. Keluar dari sini. Aku datang lebih dulu, kaulah yang pergi. Mencari kematian. Kuil yang bobrok, beberapa minuman keras, dan kemudian, beberapa sosok bertarung satu sama lain. Kekuatan meluap, akan menghancurkan kuil, lebih cepat. Orang-orang ini. Mata Han Ying memerah dalam sekejap, penuh dengan pembunuhan. Jelas, orang-orang ini memancing di perairan yang bermasalah dan merampok dengan api. Keluarga Han adalah salah satu dari 2 penguasa di wilayah Bintang Chu. Jika tidak dihancurkan, tidak ada yang berani menyerang mereka. Tapi sekarang keluarga Han telah hancur. Selain beberapa harta berharga yang telah dicari oleh keluarga Sikong, sebagian besar harta karun tertinggal di sini, tentu saja menarik banyak orang untuk datang. Pada awalnya, tidak ada yang berani melakukannya, tetapi setelah beberapa waktu, tidak ada perbedaan. Praktisi dari wilayah Bintang Kerajaan Chu datang untuk merampok harta keluarga Han. Bahkan pakaian dan senjata yang dikenakan oleh beberapa orang dari keluarga Han dilucuti. Tidak heran jika Han Ying memiliki ekspresi ini. Kamu, keluar dari sini. Lu Ming melangkah keluar, tiba-tiba minuman keras, mengaum seperti guntur, beberapa orang dari perang, mau tidak mau berhenti. Kamu tidak ingin menyekat tanganmu, bukan? Keluar dari sini. Seorang pria parubaya melirik Lu Ming dan berteriak mencemooh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk meletakkan cincin penyimpanan dan berguling, atau mati. Lu Ming berkata dengan tenang. Sombong,
Kupikir kamu yang pertama mati. Pria besar itu tidak sabar, di tangan tomahawk, memotong ke arah Luming tapi. Pria hebat ini tidak lemah dalam kultivasi. Dia memiliki pencapaian setengah langkah God King, tetapi dia jauh dari Luming. Aku memberimu kesempatan, tapi aku tidak menghargainya. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dan bergegas keluar. Puff! Pria parubaya itu langsung dicabik-cabik oleh 9 cakar naga dan jatuh di tempat. Yang lain pucat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan itu. Aku akan pergi, aku akan segera pergi. Aku juga akan pergi. Beberapa orang melempar cincin penyimpanan dan melarikan diri. Tampaknya kita perlu membereskan para gangster ini terlebih dahulu, baru kemudian menangani urusan keluarga Han. Lu Mingdao. Puan Luming, tolong. Han Ying menangis dan matanya merah. Pada saat ini, dia marah dan tidak berdaya. Jangan khawatir, ayo pergi. Luming mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Luming, Wusan dan Han Ying pergi ke inti keluarga Han. Bunuh. Luming minum, tembakan keluar, senapan, seperti seorang jenderal meteor menembus, membunuh 5 atau 6 orang kuat yang dirampok dengan api. Sisanya ketakutan dan melarikan diri. Ketiganya membunuh sepanjang jalan. Sepanjang jalan, aku tidak menemukan master yang kuat. Yang terkuat adalah Raja Tuhan. Dia dengan mudah dipecahkan oleh Wusan. Segera, mereka sampai di inti keluarga Han dan rumah keluarga Han. Di sini, awalnya adalah barisan pegunungan yang tak terbatas, udaranya kaya, adalah surga gua dan tanah keberuntungan, dibangun satu demi satu istana. Tapi sekarang, gunung-gunung runtuh dan candi-candi runtuh, hanya menyisakan reruntuhan. Di antara reruntuhan terletak mayat. 6 kakek, 8 kakek. Ketika Han Ying melihat tubuh beberapa orang tua, air mata mengalir. Ini kerabatnya. Siapa kamu? Keluar dari sini. Saat ini, inti dari keluarga Han, terbang keluar dari beberapa sosok, ada yang parubaya, tapi juga lansia. Mata beberapa orang tidak pandai menatap Luming dan mereka berkata, ini, sudahkah paket Han Li Zong aku? Kamu cepat-cepat keluar, jika tidak, jalan buntu, mengerti? Seorang lelaki tua meminumnya dingin. Han Li Zong, kamu adalah orang-orang Han Li Zong. Teriak Han Ying. Ketahuilah bahwa kami adalah orang-orang Han Li Zong, jangan pergi. Pria tua itu melambai. Kekuatan macam apa Han Li Zong? Luming berkomunikasi dengan Han Ying. Han Li Zong adalah kekuatan yang kuat di wilayah bintang langit Chu. Di masa lalu, itu adalah yang kedua setelah keluarga Han dan Sekte Feng Yue, dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Han kami. Tanpa diduga, segera setelah keluarga Han kami dihancurkan, mereka datang untuk merampok dengan api. Sialan. Han Ying mengatupkan giginya. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Ternyata Sekte Han Li adalah kekuatan terkuat kedua di wilayah bintang Chu setelah keluarga Han dan Sekte Feng Yue. Pantas saja begitu mendominasi hingga menempati inti keluarga Han, dan orang lain tidak berani mendekatinya. Aku tidak peduli keluarga macam apa kamu. Kamu tidak ingin mati, segera keluar dari sini. Lu Ming melambai. Apa yang kamu bicarakan, nak? Orang tua itu banyak minum dan sedikit terkejut. Di wilayah bintang cutian saat ini, seseorang bahkan berani berbicara dengannya seperti ini setelah mendengar Han Li Zong. Aku mencari kematian. Nak, dengan kata-katamu, kamu sudah mati, bunuh. Orang tua itu minum dengan dingin dan menamparkan kipas Luming. Prestasi lelaki tua itu tidak lemah. Dia memiliki prestasi yang sama dengan Raja para Dewa. Angin di telapak tangan melolong, dan kekuatannya sangat kuat. Berikan padaku. Di tepi Luming, Wusan melangkah keluar dan meledak. 3116. Wusan mengeluarkan tinjunya, dan tinjunya sekuat gunung, menghancurkan lelaki tua itu. Menyentuh. Wusan memiliki kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa, yang tidak dapat dilawan oleh lawan. Saat tinjunya menembus, lelaki tua itu langsung meledak dan berubah menjadi abu. Kamu berani membunuh orang-orang Han Li Zongku, mencari kematian. Sinyal. Sisanya sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak, dan suaranya menyebar jauh. Sua. Segera, dari inti keluarga Han, terbang keluar dari bayang-bayang. Setidaknya ada 20 orang, satu persatu nafas yang kuat, semuanya adalah master, dan semuanya adalah keberadaan kerajaan ilahi. Klan Han Li, sebagai kekuatan kedua setelah keluarga Han dan Sekte Feng Yue, lebih kuat dari klan Bingpo di wilayah Tianxing dinasti Qin. Begitu mereka keluar, mereka lebih dari 20 dewa. Segera, lebih dari 20 orang datang mendekat. Apa yang sedang terjadi? Seorang pemuda berusia 20-an, dengan wajah dingin dan kipas lipat, bertanya dengan wajah muram. Mereka membunuh pelindung Dharma Raja. Yang pertama menunjuk ke Luming dan memanggil.
Wang Hao Fa sudah mati. Cari kematian pemuda itu meraung, matanya beralih ke Luming, dan kesempatan membunuh berkedip. Namun, ketika matanya tertuju pada Han Ying, dia tertegun dan terkejut. Han Ying, ini kamu. Kamu belum mati. Teriak pemuda itu. Sun Nian, kamu berani mengambil orang untuk menduduki inti keluarga Han kita. Kenapa? Teriak Han Ying. Jadi mereka saling kenal. Sebelum itu, mereka sangat mengenal satu sama lain. Sun Nian, seorang pemuda yang kejam, mengedipkan matanya dan kemudian tertawa. Hahaha, Han Ying, apakah kamu masih mengira kamu adalah putri dari keluarga Han? Sekarang keluarga Han hancur, dan tuannya sudah mati. Sekarang di wilayah Bintang Langit Chu, aku Han Li Zong adalah bosnya. Apakah kamu mengerti? Berbicara tentang ini, mata Sun Nian lebih awal. Mata Han Ying panas dan berkelap-kelip dengan cahaya jahat. Dia berkata, aku telah mengejarmu dengan keras sebelumnya, tetapi kamu membenciku. Hei, sekarang keluarga Han hancur. Kamu bergantung pada siapa? Bagus, kamu tidak mati. Senang menjatuhkanmu dan menjadi mainanku. Banggakah kamu? Hahaha. Sun Nian tertawa, semakin dia berkata, semakin panas matanya. Kamu berani. Han Ying terlihat pucat. Di mana idiot itu? Berteriak di sini, keluar dari sini. Saat ini, Luming mengambil langkah, melirik Sun Nian dengan ringan, dan berteriak. Ya. Sun Nian bersenandung ringan, lalu dia memperhatikan Luming. Dia memandang Luming, memancarkan sinar cahaya dingin, dan berkata, Nak, bagaimana menurutmu? Kamu tidak bisa mendengar apa yang aku katakan, dan sepertinya itu juga tidak berhasil. Luming berkata dengan ringan. Kamu ingin mati, seseorang, bunuh dia untukku. Tidak, aku akan membawanya untuk memberi makan anjing itu. Sun Nian minum dengan dingin dan membunuh kesempatan sedingin pisau. Menurutnya, Luming hanyalah pengikut pihak Han Ying, dan kemungkinan besar adalah pemuda yang masih hidup dari keluarga Han. Sekarang keluarga Han hancur, Luming berani berbicara dengannya seperti ini, dan dia hanya mencari kematian. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh keluarga Han dan amarahnya yang terpendam meledak sepenuhnya. Puan muda, berikan padaku. Setelah kematian Sun Nian, seorang pria kurus melangkah keluar, satu cakar di tenggorokan Luming dan pergi. Menurutnya, Luming tidak lebih dari penanaman surga dan alam dewa. Sangat mudah untuk meninggalkan Luming. Bahkan kali ini, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Pelayan anjing liar, berani berteriak dan membunuh. Luming minum dengan dingin, tombak panjang muncul di tangannya, dan kekuatan tempur 4 kali dari formula kata pertempuran pecah, dan satu senjata menusuk di sisi lain. Tombak itu menyilaukan, seterang meteor. Ini menusuk pria kurus dengan kecepatan yang sangat cepat. Puff! Gunaon seperti menusuk tahu, dengan mudah menembus telapak tangan orang kurus, meninggalkan lubang darah. Ah! Pria kurus itu berteriak dengan tatapan luar biasa di matanya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam gerakan tadi, dia adalah salah satu pencapaian terpenting dari Raja Dewa. Dia terluka oleh seorang pria di surga dan alam dewa. Ini mengejutkannya dan juga luar biasa. Potong bulan. Luming menembus telapak tangan pria kurus itu dengan satu tembakan, lalu terus melancarkan serangan. Kesembilan jenis kekuatan suci di tubuhnya meledak. Inti dari 9 jenis kekuatan adalah untuk membangkitkan kekuatan dominan dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Mereka bergegas ke tombak dan meledak seketika, membentuk kekuatan teror. Yang mereka lihat hanyalah kilatan berbentuk bulan sabit, dan kemudian mereka melihat bahwa tubuh lelaki kurus itu terbagi menjadi 2 bagian. 2 gerakan, bunuh Raja Dewa. Awalnya, Luming tidak bisa membunuh Raja Dewa dengan mudah ketika dia tidak diubah menjadi dewa kuno. Namun, lawan meremehkan musuh dan dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Kamu. Sun Nian juga tercengang dan menatap Luming dengan bingung. Dewa sebenarnya bisa membunuh Raja Dewa. Dia belum pernah mendengarnya. Untuk sesaat, pikirannya benar-benar bingung. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Luming berteriak, tombaknya bergetar, berubah menjadi tombak yang cerah, dan membunuh Sun Nian. Puan muda, hati-hati. Setelah kematian Sun Nian, seorang lelaki tua meraung, dan kekuatan sihir menyembur keluar. Dia menghisap tubuh Sun Nian ke punggungnya, lalu dia meniup tangannya ke arah Luming. Ledakan, bersenandung. Telapak tangan lelaki tua itu membombardir tombak Luming dengan raungan keras. Tombak Luming bergetar hebat. Luming mundur dengan keras dengan kekuatan yang kuat. Ki dan darahnya melonjak dan seteguk darah menyembur keluar. Bunuh bajingan ini untukku. Sun Nian bereaksi dan meraung dengan liar. Baru saja, dia hampir dibunuh oleh Luming, yang membuatnya berkeringat dingin dan ketakutan. Perasaan ini, biarkan dia sedikit histeris. Membunuh. Matilah kau.
Setelah kematian Sun Nian, para ahli itu mengaum, dan nafas yang keras keluar dan membunuh Luming. Ada begitu banyak master. Momentum mereka luar biasa dan tak tertandingi, yang membuat Han Ying pucat. Ulsan siap untuk memulai. Biarkan aku yang melakukannya. Suara Luming berbunyi, lalu bola menggeliat dan berubah menjadi sepotong baju besi, menutupi tubuh Luming. Berderit. Di atas baju Zira terdapat kilatan petir, yang membuat Luming terlihat seperti dewa petir dan perang kilat, dengan kekuatan luar biasa. Ledakan. Luming meledak dengan kepalan tangan. Kilatan petir besar, lebih tebal dari pinggang pria, bergegas ke depan. Serangan terhadap Luming dihancurkan oleh petir. Petir terus membombardir para penguasa sekte Hanli itu. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Seolah-olah balon itu telah tertusuk. Master sekte Hanli ini rentan terhadap petir dan meledak satu demi satu. Di bawah kekuatan petir, mereka menjadi abu. Tiba-tiba, setidaknya selusin Shen Wang Yizong, duel Shen Wang, dan bahkan 3 Master Shen Wang menjadi abu dan benar-benar menghilang di dunia. 3117. Sun Nian tercengang, dan para dewa sekte Hanli lainnya juga tercengang. Murid mereka melebar tajam, menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Keberadaan lebih dari selusin alam Shen Wang dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan. Ini adalah tulang punggung sekte Hanli. Pergi-pergi. Sebagai tanggapan, Sun Nian meraung nyeri dan ingin melarikan diri. Kekuatan Luming terlalu mengerikan. Dia membunuh lebih dari selusin dewa dengan satu gerakan, di antaranya ada 3 jenis Raja Dewa. Bahkan 4 tingkat Raja Dewa tidak dapat melakukan kekuatan seperti itu. Dia menyadari bahwa Luming adalah dewa iblis yang tidak dapat diprovokasi. Dia segera pergi dari sini, jauh dari Luming. Sayangnya, Luming tidak akan memberinya kesempatan ini. Zizi. Telapak tangan Luming kosong dan menahan, dan kilat tak terbatas menyatu di telapak tangan Luming, dan kemudian meledak, membunuh Xiang Sunian dan Master Shen Wang yang tersisa dari sekte Hanli. Puan muda. Blokir. 2 lelaki tua meraung dan muncul di depan matahari Nian. Mereka menyemburkan teror dan meledakkan 2 lampu, mencoba menghalangi petir bola. Kedua tetua ini adalah 4 tuan yang kuat dari 2 raja, dan mereka juga 2 dari 3 tuan terkuat dari klan Hanli, dan keduanya adalah keberadaan dari 4 raja dewa. Kali ini, untuk sepenuhnya menempati keluarga Han dan mendapatkan harta keluarga Han, Han Lizong mengirimkan 90% dari tuan klan. Namun, dengan kekuatan bola saat ini, 2 master 4 kali lipat Shen Wang tidak dapat memblokir serangan bola. Raungan sengit terdengar, dan cahaya kedua tetua itu langsung dipadamkan oleh petir. Petir menyambar kedua tetua, tubuh mereka gemetar seperti epilepsi dan mundur ke belakang. Tubuh mereka hangus. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih setengah mati. Adapun dewa lain dari sekte Hanli, mereka menjadi abu langsung di bawah petir. Di tempat kejadian, hanya Sun Nian yang tersisa, dan ada 2 lelaki tua yang akan mati. Sun Nian berdiri di kehampaan dengan wajah pucat, seolah-olah dia ketakutan. Sua. Tubuh Luming bergerak dan muncul di depan matahari Nian. Ah, jangan bunuh aku. Sun Nian berteriak nyeri. Aku tidak akan membunuhmu, karena seseorang lebih memenuhi syarat untuk membunuhmu daripada aku. Luming membuka mulutnya dengan dingin, lalu melesat keluar. Tombak itu menembus ladang obat mujarab Sun Nian dan membunuh api matahari Nian. Kemudian Luming mengulurkan tangan dan melempar Sun Nian ke Han Ying. Nona Han Ying, dia akan memberikannya padamu untuk dibunuh. Luming Yan, bunuh kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu, yang tidak mampu melawan sama sekali, dibunuh oleh Luming. Han Ying, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Saat ini, Sun Nian berteriak. Menodai keluarga Han pantas mati. Suara Han Ying sangat dingin, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Dengan satu pedang, dia memotong kepala Sun Nian. Dengan cara ini, Han Lizong mendatangi tuan keluarga Han, semuanya hancur. Kali ini, Han Lizong benar-benar menderita kerugian besar. Master klan terbunuh 90% dari waktu. Diperkirakan tidak lama lagi, itu akan dihancurkan oleh kekuatan lain di wilayah bintang langit Chu. Setelah itu, Luming dan Luming membuat lingkaran di dalam wilayah keluarga Han, mengusir semua orang yang datang ke sini untuk merebut harta. Kemudian, bersama-sama, ketiga orang itu mengumpulkan orang-orang dari keluarga Han, menggali lubang besar untuk dikubur, dan membangun kuburan besar. Han Ying, di depan makam keluarga Han, berlutut selama 7 hari 7 malam sebelum bangun. Terima kasih atas bantuan kamu, Tuan Luming. Terima kasih, Han Ying. Han Ying membungkuk pada Luming lagi. Kali ini, jika tidak ada bantuan dari Luming, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya, 6 dewa dan tidak seorang pun. Nona Han Ying, sama-sama. Luming Dao juga menghela nafas dalam hatinya. Omong-omong, itu juga karena dia.
Jika bukan karena mengejar Jiujue Senjing, keluarga Han mungkin tidak akan mati. Keluarga Han tidak akan hancur. Di masa depan, aku akan menghidupkan kembali keluarga Han. Mata Han Ying tegas. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Lu Ming tersenyum dan menyemangati. Kemudian, ketiga orang itu pergi dari sini dan pergi ke 9 istana surgawi Jue. Setelah beberapa waktu, mereka dengan selamat kembali ke istana surgawi 9 Jue. Bagi Lu Ming, perjalanan ke wilayah bintang langit Chu ini sukses total, dan telah sepenuhnya menyelesaikan masalah 9 Jue Senjing. Begitu dia kembali ke istana Jiu Jue Teng, Lu Ming mendengar sebuah pesan. 9 kristal Dewa Jue di belakang layar untuk mencari tahu, Raja 9 Hari Jue memindahkan murka guntur, keluarga Si Kong dihancurkan. Masalah ini mengejutkan seluruh 9 istana surgawi Jue, dan semua orang membicarakannya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, ini adalah kekuatan. Dunia latihan, alam semesta, semuanya bergantung pada kekuatan. Jika tidak, itu akan dihancurkan, bahkan jika saudara perempuan Si Kongnan adalah putri dari Jiu Jue Tianwang. Mereka langsung kembali ke keluarga Wu dan membicarakannya dengan Wu Zifeng, yang juga sangat sedih. Setelah itu, Han Ying tinggal di keluarga Wu untuk berlatih, sementara Lu Ming kembali ke Kam Bintang. Setelah berhari-hari, tenanglah, latihan jantung Lu Ming. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia kembangkan sekarang. Pertama-tama, dari Cubaksing di mana Tuan menembak dan perang Tuhan menyerang. Setelah latihan menembak bawang berhasil, ia dapat mengembangkan kualitas ketuhanannya, kekuatan ketuhanan, dan kekuatan senjata Tuan, yang sangat meningkatkan serangan Lu Ming. Namun, Lu Ming dapat menerapkan beberapa latihan di belakangnya untuk saat ini. Lagi pula, 3 serangan pemusnahan belum mencapai puncaknya. Selain itu, Lu Ming juga merasa telah menyentuh ambang kekuatan tempur 5 kali lipat. Selama dia mencoba memahami formulanya, cepat atau lambat dia akan bisa mengendalikan 5 kali kekuatan tempur. Selain itu, Dewa Yin dan Yang Tong, Lu Ming juga tidak mau menyerah. Ini adalah rahasia yang sangat kuat, semakin dalam pemahamannya, semakin besar kekuatannya. Yang paling penting adalah pemahaman tentang kekuatan ilahi itu sendiri. Meskipun kekuatan ilahi yang mendominasi membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, itu hanya satu kebangkitan. Nanti bisa dibangunkan 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Apalagi, beberapa orang yang berbakat teror juga bisa memahami rahasia asli dari faktor kekuatan aslinya. Setiap jenis seni rahasia asli diturunkan dari dewa primitif, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada seni rahasia saat ini. Selain itu, Lu Ming telah membangkitkan 99% kekuatan pedangnya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan dapat terbangun sepenuhnya. Dalam hal ini, kekuatan Lu Ming akan ditingkatkan. Namun, semua ini perlu menghabiskan banyak energi Lu Ming. Lu Ming dan Qiu Yue mengucapkan sepatah kata, dan kemudian memasuki tingkat pengasingan yang dalam. Lu Ming berencana untuk berlatih penembakan Tuan, terlebih dahulu, menguasai kekuatan senjatanya terlebih dahulu, dan kemudian memahami hal-hal lain. Lu Ming sudah akrab dengan seni sulap dan seni sulap. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk memahami kepentingan pertama dan mengolah gumpalan kekuatan senjata Tuan. Selanjutnya, kamu tidak perlu terus memahami, selama kamu perlahan-lahan menghangat dan tumbuh. Kemudian, telapak tangan Lu Ming bersinar dan sebuah gulungan muncul. Gulungan ini diserahkan oleh Lan Sang kepada Lu Ming. Itu adalah pemahaman Lan Sang tentang kekuatan suci. Setelah Lu Ming membukanya, dia melihatnya dengan hati-hati. 3118. Lu Ming membuka gulungan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Pada awalnya, Lu Ming masih sedikit bingung, tetapi semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Pemahaman Lan Sang tentang kekuatan suci terlalu mendalam. Lu Ming benar-benar kagum dengan beberapa wawasannya. Lu Ming merasa pemahamannya tentang kekuatan ilahi semakin dalam dengan cepat. Lain kali, Lu Ming terjun ke dalam pemahaman tentang dominasi kekuatan ilahi. Waktunya terburu-buru, dan dalam sekejap mata, itu adalah 20 tahun. Setelah 20 tahun berlatih keras, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan dewa yang dominan telah mencapai ketinggian baru, tetapi masih jauh dari kebangkitan kedua faktor kekuatan dewa yang asli. Pada hari ini, Lu Ming menerima pesan dari Lan Sang, mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan beberapa pengalaman kultivasi dan memintanya untuk mengambilnya. Lu Ming kabur secara alami. Selama periode waktu ini, dia telah merasakan manisnya gulungan saudagar biru. Dengan referensi pengalaman kultivasi semacam ini, kecepatan latihannya jauh lebih cepat, dia bisa berjalan lebih sedikit, dan menghemat banyak waktu. Kali ini, pedagang biru memberi Lu Ming 6 jenis gulungan, yang merupakan 6 jenis kekuatan ilahi lainnya yang dikembangkan oleh Lu Ming.
Meskipun Lan Sang hanyalah satu jenis kekuatan ilahi yang berkultivasi dan mendominasi, dia terlalu tinggi pada awalnya. Dia berdiri tegak dan melihat jauh. Dia telah melihat orang kuat lainnya menggunakannya, dan pemahamannya tentang kekuatan lain jauh melampaui Luming. Terima kasih, Paman Lan. Luming menarik bulungan itu dan tertawa. Kamu bisa berlatih dengan baik. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu tidak mengerti, tolong datang kepadaku. Sebentar lagi, ada tugas penting yang harus kamu lakukan. Ini terkait dengan apakah kamu dapat membatalkan kasus Jingyu. Jalan komersial. Apa masalahnya? Mata Luming bergerak. Saat ini, ada dua hal besar di benak Luming. Satu hal adalah Jingyu. Dia bersumpah untuk membantu Jingyu membatalkan kasus ini. Di sisi lain, kultivasinya harus dipromosikan ke ranah Raja Dewa sesegera mungkin, lalu pergi mencari Xian Yanxing. Oleh karena itu, begitu dia mendengar tentang bisa membantu Jingyu membatalkan kasus ini, dia menjadi bersemangat. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Kamu hanya perlu berlatih keras sekarang. Jalan komersial. Luming terdiam dan harus pergi. Kembali ke tempat tinggalnya, Luming tidak sabar untuk membuka gulungan tentang kekuatan pedang abadi dan melihatnya dengan cermat. Hari-hari Luming terus memasuki kandang, kultivasi satu hati. Pemahamannya tentang kekuatan pedang abadi semakin dalam dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu 20 tahun lagi. Pada hari ini, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi dengan suasana kelaparan kuno. Ini adalah nafas yang hanya dapat dipancarkan ketika faktor kekuatan ilahi yang asli dibangkitkan. Namun, nafas ini berbeda dari nafas yang mendominasi kebangkitan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ini adalah kekuatan pedang yang tidak bisa dihancurkan yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Setelah 20 tahun berlatih, Luming tidak menghancurkan kekuatan pedangnya dan akhirnya terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dengan cara ini, Luming memiliki dua jenis kekuatan dewa, yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Selain itu, selama periode waktu ini, Luming juga perlahan-lahan memanaskan kekuatan senjata tuannya, dan kekuatannya telah meningkat, yang telah terkondensasi menjadi api dewa. Minta saran Paman Lan Sang. Luming mengambil kekuatan pedang abadi dan pergi ke tempat tinggal pedagang biru. Selama periode ini, dia juga mengumpulkan beberapa pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan pedagang biru. Luming datang ke halaman lain tempat Lan Sang tinggal dan melihat Lanling. Bersenandung. Lanling melihat Luming adalah Leng Ham. Dia sangat ingin makan Luming. Jelas, dia masih membenci pelajaran Luming terakhir kali. Luming menyeringai pada Lanling, lalu mengabaikannya dan pergi mencari Lan Sang. Setelah menemukan pedagang biru, Luming menanyakan semua keraguannya, dan pedagang biru itu juga sabar. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming bolak-balik antara halaman rumahnya sendiri dan tempat tinggal pedagang biru itu. Satu akan ditutup di sini, yang lain akan ditutup di sana. Luming mengatur jadwal penuh setiap hari, dan memupuk semua jenis keterampilan sihir dan seni rahasia yang perlu dipahami secara bergantian. Hidup ini sangat penuh. Dengan cara ini, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Sudah 150 tahun sejak Luming kembali dari wilayah bintang Cutian. Setelah periode kerja keras ini, Luming memiliki fondasi yang kokoh, terus meningkat dalam semua aspek dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Pertama-tama, untuk menguasai kekuatan ilahi, Luming telah berkultivasi ke puncak kebangkitan pertama faktor kekuatan ilahi asli, dan tidak jauh dari kebangkitan kedua. Tentu saja, jika kita ingin melewati langkah ini, kita membutuhkan kesempatan. Kemampuannya berlatih begitu cepat tak lepas dari bimbingan Lan Sang. Lagi pula, Lan Sang adalah master kultivasi pada awalnya, jadi Luming juga yang tercepat untuk meningkatkan kekuatan masternya. Selain itu, 5 kali kekuatan tempur formula kata perang akhirnya berhasil dipecahkan dan berhasil dipahami. Namun, tingkat keberhasilan pemicuan hanya 1 dari lusinan, dan kemungkinannya sangat rendah. Selain itu, selama bertahun-tahun, formula tersebut juga memurnikan sebagian dari energi inti bintang konstan, yang ditransfer ke Luming, membuat pencapaian Luming meningkat pesat. Tidak hanya kekuatan senjata tuan yang dibudidayakan hingga puncaknya, tetapi juga terobosan dengan satu pukulan, mencapai 7 tingkat surga dan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, kekuatan Luming telah mengalami perubahan kualitatif dan melonjak. Namun, Luming merasa potensinya belum habis, dan banyak dari mereka belum mencapai batasnya. Jika dia terus menutup pintu, dia masih bisa melakukan terobosan. Luming berencana untuk terus berlatih di pintu tertutup untuk jangka waktu tertentu, lalu keluar dan berlatih. Luming, keluar dari sini. Pada hari ini, Luming sedang berlatih, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Luming selesai dari latihan dan sedikit mengernyit. Apakah seseorang menantangku? Luming berpikir.
Perkemahan bintang memiliki aturan. Tian Jiao, anggota baru Kam Bintang, akan memiliki masa aman 50 tahun selama dia mengalahkan yang lain dan menempati halaman lain. Dalam 50 tahun ini, kita bisa menolak tantangan orang lain. Saat pertama kali memasuki Kam Bintang, banyak orang menantang Luming, dan mereka semua ditolak oleh Luming. Sekarang 50 tahun telah berlalu dan yang lain telah mampu menantangnya. Apakah itu keluarga Jin, atau keluarga Qin, atau keluarga Sayap? Luming mengubah pikirannya, lalu bangkit dan melangkah keluar. Baru saja keluar dari pintu, melihat bulan musim gugur juga keluar dari pintu. Selama bertahun-tahun, bulan musim gugur juga berdampak pada pintu tertutup di alam dewa. Namun, Shen Wanjing tidak begitu terobosan. Bahkan jika bakat Qiu Yue sangat tinggi dan ada warisan Shen Yan Tianjun, masih belum ada terobosan. Puan muda, ada apa? Jalan bulan musim gugur. Aku tidak tahu, keluar dan lihatlah. Luming tersenyum, membuka gerbang halaman lain dan keluar. Begitu aku keluar, aku melihat sekelompok orang di luar halaman lain. Semuanya adalah Tian Jiao dari Kam Bintang. Sekelompok orang jatuh pada Luming dengan mata cerah. Luming, apakah kamu akhirnya keluar? Di depannya adalah seorang pemuda berjubah emas. Dia berbicara lebih dulu dan mendengarkan suara itu. Jelas, pria itulah yang baru saja memanggil Luming Chuan. 3119. Apakah kamu dari keluarga Kim? Luming menatap jalan pemuda berjubah emas. Tidak buruk. Pria muda berbaju emas itu menjawab. Oh, apakah kamu akan menantangku? Suara Luming acuh tak acuh, melangkah keluar, napas yang kuat, menuju tekanan pemuda jubah emas. Wajah Jin Pao berubah ketakutan, dan dia mundur lagi dan lagi. Siapa yang bilang menantangmu? Pria muda berjubah emas berkata dengan bingung. Bukan untuk menantangku, untuk apa kamu berteriak di sini? Apakah kamu ingin mati? Wajah Luming lebih dingin, dan matanya seterang listrik, yang membuat pemuda berjubah emas itu menggigil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Seolah-olah dia telah kehilangan wajahnya, pemuda berjubah emas itu meraung, Luming, apa yang kamu sombongkan di depan kami? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan sombong kepada orang-orang dari Istana Surgawi Sembilan Dao. Ya, Luming, jika kamu tidak pergi ke perkemahan langit berbintang dan membiarkan kami menanggung amukan Istana Jiu Daotian, apakah kamu ingin menghadapinya? Pemuda lain dengan sisik di alisnya minum bersamanya. Dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga Qin. Rumah Jiu Dao Tianwang. Luming tertegun. Apa hubungannya hal ini dengan Istana Surgawi Jiu Dao? Kakak Wu, apa yang terjadi? Luming melihat kedua pemuda lainnya. Mereka adalah Wu Ming dan Wu Yue. Kakak Lu, begini. Segera, Wu Minggu datang dan menjelaskan kepada Luming. Ternyata beberapa waktu lalu, Jiu Dao Tianwang dari Jiu Dao Tianwang Fu, dengan sekelompok Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwang Fu, datang ke Jiu Jue Tianwang Fu, mengatakan bahwa itu untuk mempromosikan komunikasi antara generasi muda Tian Jiao. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang telah ditantang di mana-mana begitu dia datang ke rumah besar Jiu Jue Tianwang. Baru-baru ini, banyak Tian Jiao dari Kam Bintang telah ditantang. Untuk sementara, dapat dikatakan bahwa ada banyak perang. Meskipun kedua belah pihak telah menang atau kalah satu sama lain, orang-orang dari 9 istana surgawi Dao pada dasarnya mengolah Dao, dan kekuatan menyerang dan menyerang luar biasa. Oleh karena itu, secara keseluruhan, istana surgawi 9 Dao masih berada di atas angin. Apalagi ada beberapa anak muda di istana Jiu Daotian yang menantang Luming dan memintanya keluar dan mati. Namun, selama periode waktu ini, Luming mengabdikan dirinya pada kultivasi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Perkemahan bintang adalah tempat penting dari Istana Surgawi 9 Jue. Orang di luar tidak diperbolehkan masuk. Luming tidak mengetahuinya, dan itu normal. Tetapi sebagai keluarga Jin, keluarga Qin dan keluarga Sayap, yang memiliki perseteruan besar dengan Luming, bagaimana mereka bisa melepaskan Luming dengan mudah? Oleh karena itu, mereka secara pribadi membawa orang ke tempat tinggal Luming, mencoba memaksa Luming keluar dan membiarkan Luming menghadapi tantangan Istana Jiu Daotian. Setelah mendengarkan, Luming mengerti. Di kota kuno Xingyue, Luming membunuh banyak Tian Jiao di Istana 9 Pedang. Meskipun dia membunuh Tianlang, tidak ada yang tahu tentang dia kecuali Wu Ming dan Wu Yue. Namun, banyak orang tahu bahwa dia membunuh Chu Baxing. Itu normal bagi Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang untuk menantangnya. Luming, jika kamu bersembunyi, 9 istana surga pisau akan menyebarkan kemarahan di kepala kami. Kamu menyembunyikan dirimu dan membiarkan kami membawa panci untukmu. Bagaimana itu bisa benar? Ya, kamu keluar dan bertarung. Setelah keluarga Jin, keluarga Qin memprovokasi yang lain. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga bersayap telah menghasut Tian Jiao dari banyak keluarga aristokrat lainnya untuk bersatu.
Di mana orang-orang dari rumah Jiu Dao Tianwang? Lu Ming bertanya dengan ringan. Dia telah berlatih selama lebih dari 150 tahun, dan kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Dia mencoba menggerakkan otot dan tulangnya. Orang-orang dari istana Jiu Dao Tian datang tepat pada waktunya. Meskipun mereka juga tahu bahwa keluarga Jin dan keluarga Qin ingin memaksanya keluar dan bertarung dengan orang-orang dari istana surgawi 9 Dao, apa ketakutannya? Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang ada di distrik Tianwang. Pria muda di keluarga emas berteriak dengan penuh semangat. Jiu Jue Tianwangfu terbagi menjadi banyak area. Distrik Tianwang adalah inti dari Tianwangfu dan daerah paling makmur di Jiu Jue Tianwangfu. Distrik Tianwang. Lu Ming tersenyum dan berkata kepada Wu Ming dan Wu Yue, "Saudara Wu, silakan dan kalahkan orang-orang di istana surgawi Jiu Dao." "Kakak Lu, kamu harus berhati-hati. Ada banyak Tian Jiao di istana Shenwang kali ini." Wu Ming dengan cepat mengingatkannya bahwa dia khawatir. Meskipun Lu Ming hampir tak terkalahkan di bawah Raja Dewa, situasi Kaisar terlalu sombong dan kuat. Mereka mengkhawatirkan Lu Ming. Kebanggaan kerajaan ilahi. Tepat, pergi, haha. Lu Minghao tersenyum dan pergi ke pintu keluar Kambintang. Pergi dan lihat. Kekuatan Lu Ming luar biasa. Bahkan Jin Yuan dibunuh olehnya. Aku tidak tahu bagaimana dia memperlakukan orang-orang di rumah besar San Jiu Dao Tianwang. Ada permainan yang bagus untuk dilihat. Beberapa anak muda berbicara dan mengikuti Lu Ming seperti ekor panjang. Lu Ming dan Wu Mingwu berjalan di depan, keluar dari kemah bintang, mereka berubah menjadi beberapa lampu pelangi, terus menuju area Raja Surga. Segera setelah itu, mereka sampai di distrik Tianwang. Ada banyak bangunan yang dibangun di bumi. Sekilas, itu tidak terbatas, dan tidak ada akhir sama sekali. Ini kota besar, tapi tidak ada tembok. Beberapa dari bangunan ini dibangun di atas tanah, dan beberapa digantung di udara. Dari kejauhan, kita bisa melihat makhluk dari berbagai ras beterbangan dan ramai. Di mana orang-orang dari rumah Jiu Dao Tianwang? Lu Ming menoleh ke belakang dan bertanya pada pemuda keluarga Jin Jiakin. Di sebelah barat zona perang. Pemuda berjubah emas dari keluarga Jin bahkan sibuk, dan berharap Lu Ming datang lebih awal. Ke arah barat. Lu Ming bingung. Dia pertama kali datang ke distrik Tianwang, dan dia tidak tahu tentang situasi di sini. Area pertempuran adalah tempat orang-orang bertempur di distrik Tianwang. Lu Ming, ikutlah dengan kami. Wu Ming membuka mulutnya dan terbang ke depan. Mereka terbang di atas bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan segera tiba di ruang terbuka. Ada banyak platform pertempuran yang dibangun di lahan terbuka ini. Saat ini, di panggung paling tengah, dua anak muda sedang bertarung sengit. Di sekeliling platform pertempuran ada orang-orang yang menonton. Mereka terbang. Di platform pertempuran, dua pemuda yang terlibat dalam perang adalah pencapaian dari Raja Dewa setengah langkah. Seseorang menggunakan pedang, dan orang dapat melihat bahwa itu adalah Tian Jiao dari rumah 9 Dao Heavenly King. Satu menggunakan pedang panjang, dan keduanya bertarung dengan lusinan jurus, keduanya sulit dibedakan. Akhirnya keduanya mundur dari panggung. Sua. Ketika kedua pemuda itu mundur dari platform pertempuran, sebuah tenda senjata menyala, dan seorang pemuda berbaju perang jatuh ke platform dengan momentum yang dahsyat, dan sebuah tenda senjata bangkit dari tubuhnya. Antara langit dan bumi, muncul bayangan senjata besar, mengaduk kehampaan, dan mengirimkan nafas zaman kuno. Raja setengah langkah, faktor kekuatan asli. Seseorang berbicara dengan suara berat. Itu adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dari keluarga Dewa Perang di rumah Jiu Dao Tianwang. Itu disebut Chu Batian. Dia membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dan kekuatannya mengerikan. Sebelum itu, dia telah menantang Lu Ming. Ada bisikan. Ini, tentu saja, jatuh ke telinga Lu Ming. 3120. Mata Chu Batian seterang listrik, dan suaranya jauh, "Lu Ming, atau haruskah aku menjadi kura-kura dengan kepala menyusut? Biarkan dia keluar dan mati." "Aku tidak memberitahumu," Lu Ming berlatih di Kambintang. Seseorang menjawab. Kamu pengecut. Jika dia tidak keluar, aku akan menantangmu. Siapa yang akan bertarung?" Chu Baxing meraung, kuat dan mendominasi. Banyak orang di istana Jiu Jueten terlihat jelek. Untuk sementara, tidak ada yang maju. Sebagai keturunan dari keluarga Dewa Perang, Chu Batian memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Beberapa waktu yang lalu, di rumah Jiu Jue Tianwang, ada Tian Jiao dengan level yang sama, yang juga merupakan Raja Dewa setengah langkah. Dia membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dan bertarung dengan Chu Batian, tapi dia sama sekali bukan lawan Chu Batian. Di bawah Raja Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, Chu Batian adalah budidaya setengah langkah Raja Dewa. Untuk menghadapinya, akan memalukan bahkan jika dia menang. Tidak ada yang berani bertarung. Orang-orang di istana surga Jiu Jue benar-benar sekelompok sampah. Teriak Chu Batian, lebih arogan.
Luming, karena kamu ada di sini, kapan kamu akan bertarung? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh penonton. Orang yang berteriak adalah pemuda berbaju emas dari keluarga Jin. Matanya bersinar dengan bangga, dia ingin mengekspos Luming untuk melawan Chu Batian. Jika Luming dikalahkan, dia akan dibunuh oleh Chu Batian. Jika Luming menang, dia akan menyinggung orang-orang Dewa Perang, yang bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Apakah Luming ada di sini? Di mana itu? Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Itu ada. Akhirnya, beberapa orang yang telah melihat Luming menunjuk ke arah di mana Luming berada. Sua-sua, hampir semua mata tertuju pada Luming. Luming. Di platform pertempuran, mata Chu Batian cerah dan tak tertandingi, dan tubuhnya mengirimkan peluang pembunuhan yang kuat, yang terkunci pada Luming. Mata Luming juga menatap Chu Batian, tapi mata Luming sangat tenang, bahkan dengan sedikit jijik. Dengan kekuatannya saat ini, Chu Batian benar-benar tidak menempatkan visinya. Apakah kamu Luming? Jika kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Dewa Perangku, turun dan mati. Chu Batian sedang minum dan suaranya menggelinding. Kamu belum menjadi tandinganku. Luming berkata dengan ringan. Banyak orang terkejut dengan pernyataan ini. Apakah Luming terlalu sombong? Sisi lain adalah arogansi tak tertandingi dari keluarga Dewa Perang, dan sosok tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Namun, Luming sama sekali tidak memperhatikan pihak lain. Jika kamu sombong, jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan bertengkar, bukan hanya mulut. Chu Batian berkata dengan dingin. Meskipun dia mendengar bahwa di kota kuno Xingyue, Chu Baxing dibunuh oleh Luming dan dibunuh oleh Luming. Tapi dia tidak percaya bahwa Chu Baxing dibunuh oleh Luming. Kekuatan Chu Baxing, dia sangat jelas, dan dia mirip, Luming dapat melintasi domain beberapa kali kultivasi, membunuh Chu Baxing. Mustahil. Menurutnya, di kota kuno Xingyue, Chu Baxing pasti telah dibatasi sebelum dia dibunuh oleh Luming. Karena kamu mencari pelecehan sendiri, kamu akan selesai. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Melangkah keluar, dia jatuh di peron dan berdiri di hadapan Chu Batian. Mata semua orang tertuju pada mereka. Siapa yang lebih baik, Luming atau Chu Batian? Ada diskusi satu sama lain. Aku pikir itu Chu Batian, arogansi keluarga Dewa Perang, kekuatan tempur yang tak tertandingi, hampir tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Beberapa orang mendesah. Jangan lupa, Luming membunuh Jin Yuan. Ya, Luming juga monster. Dengan cara ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah bertarung. Suara diskusi juga jatuh ke telinga Chu Batian, yang membuat mata Chu Batian membeku. Luming membunuh Jin Yuan. Apakah Luming benar-benar sangat kuat? Ledakan. Tubuh Chu Batian menyemburkan nafas yang kuat, mendengar komentar orang, dia tidak berani ceroboh, kekuatan, semuanya meledak. Rasa Hong Huang yang kuat dan kuno memenuhi langit. Wah! Kemudian, tombak panjang muncul di tangannya. Pistol bergetar dan ujung tombak menembus tenggorokan Luming. Luming tidak mengeluarkan tombaknya, tetapi memadatkannya dengan kekuatan sihirnya, lalu menusuk Chu Batian dengan satu tembakan. Ledakan. Kedua tombak itu saling bertabrakan dan menghasilkan raungan keras, seperti tabrakan dua meteor. Kemudian, kekuatan dahsyat menyerbu Chu Batian, dan tubuh Chu Baxing bergetar dan mundur. Kekuatan tombak. Luming bergumam. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan sihir Chu Batian juga merupakan kekuatan senjata bawang. Hanya itu yang kamu punya. Luming berbicara dengan ringan, penuh penghinaan. Brengsek. Hati Chu Batian bergetar, dan kemudian dia sangat marah. Dewa Perang. Chu Batian minum dan membuat kerusuhan. Kemudian di langit, seorang raksasa muncul. Raksasa itu, mengenakan baju perang dan dipersenjatai dengan senjata panjang, siap bertarung di malam hari, dan menikam Luming dengan senjata. Dewa Perang. Mata Luming cerah. Kemudian, tubuh Luming bergerak dan melesat ke atas, dan bertabrakan dengan Dewa Perang lawan. Ledakan. Kali ini raungannya lebih dahsyat. Tubuh Luming melayang ke belakang, dan Dewa Perang, raksasa juga mundur. Tentu saja, bukan karena Luming tidak bisa menghentikan Dewa Perang. Luming sengaja mundur. Selama periode ini, ia juga mulai memahami sihir, pemogokan Dewa Perang dari keluarga Dewa Perang. Luming hanya bertarung dengan pihak lain. Mengambil kesempatan ini, dia dapat memiliki pemahaman yang baik tentang serangan roh perang pihak lain, yang juga baik untuk kultivasinya. Oleh karena itu, Luming sengaja mundur agar pihak lain dapat sepenuhnya menampilkan misteri serangan Dewa Perang. Benar saja, Chu Batian melihat bahwa Luming belum dikalahkan dengan satu gerakan, dan dia minum lagi. Dia terus menggunakan Dewa Perang untuk membunuh Luming. Dewa Perang raksasa,
memegang tombak panjang, menikam bayang-bayang senjata di seluruh langit dengan kekuatan luar biasa. Hancurkan kekosongan. Luming mengguncang tombak dan terbang seperti meteor. Ledakan, ledakan. Guncangan teror terus menyebar. Saat bertarung dengan pihak lain, Luming merenungkan serangan Dewa Perang. Dalam perang, pemahaman tentang sihir adalah yang tercepat. Pemahaman Luming tentang keterampilan sihir Dewa Perang meningkat pesat. Dan Chu Batian lebih cemas tentang Perang Vietnam. Dia telah mengerahkan kekuatannya secara maksimal, tetapi tetap tidak bisa memenangkan Luming. Luming, bagaimanapun, hanyalah kultivasi 7 kali lipat dari Tuhan. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan bertarung Luming benar-benar mengerikan. Dia bisa saja membunuh Chu Baxing dengan kekuatan tempurnya sendiri. Chu Batian, beberapa dari mereka memainkan genderang retret. Hampir. Luming bergumam, lalu senjatanya berubah, dan kekuatan terang melonjak ke langit. Di langit, Dewa Perang yang sangat besar muncul. Seperti dua kacang polong, Dewa Perang hampir identik dengan Chu Batian. Dewa Perang. Dalam pertempuran barusan, Luming akhirnya mendapatkan pemahaman awal tentang serangan Dewa Perang dan mampu memadatkan Dewa Perang yang sangat besar dan melancarkan serangan. Dewa Pemogokan Perang, kamu. Bagaimana kamu bisa menggunakan Dewa Pemogokan Perang? Chu Batian meraung dengan suara yang luar biasa. Terima kasih sudah subscribe Penatua.